trio mid-nya nggak terlalu rotasi untuk team fight. Berarti mereka mainin Gatot, Kimi sama entah gua nggak tahu siapa yang ikut rotasi sama mereka satu lagi. Bisa jadi Paku itu. Ruby Gold Lane kan ini berarti ya? Iya, Ruby Gold. Matchup seperti apa nih yang bakal dibuat sama Falcon Vega buat lawan Ruby sebenarnya banyak sih. Ini udah pasti kelarin, cuman kalau ngomongin tebel ya dia bakal sustain banget lah di laning. Jangan Lilia. Kenapa? It's time to go to the RT show. Kenapa emang kalau Lily, aku lumayan suka Lilia di sini. Trigger Purify akan gampang banget kedua. Oke. Pertama, kedua dia akan benar-benar dibuat kesulitan di mid. Makanya aku tadi bilang jangan Lilia sebelum di pick langsung pick. Menurut aku yang sangat capable, mungkin ini opini pribadi ya. Iya. Aku tetap If. Di sini If dia punya bisa high ground pertama, kedua dia punya sustain di area mid, tiga team fight-nya dia bisa ngamanin crowd control. Dan Lilia sebenarnya oke, tapi gue nggak tahu kenapa terlalu banyak trigger untuk Black Shoes ya. Tadi sebenarnya aku kayak lumayan pengen ke arah Selena juga gitu, combo Selena Baxia, terus Selena Baxia. emang cari damage kan, cuman agak khawatir ketika ketemu sama Ruby nantinya emang bisa langsung keangkat juga. Dan ya Lilia tadi ya resikonya udah baru kayak baru ngomong ya. gue nggak gini, gue curiga dia nggak pick Lilia ya, karena mereka nggak pilih If gitu loh Nevin. Iya sih. Oke, kita langsung saja menuju ke dalam match pertama. Perebutan satu tiket goes to MWI, perwakilan dari Battle of Game Hearts. Selamat datang di dalam Land of Down. Dan emang kita bakal melihat juga ya, Lilia ini sebenarnya punya output damage yang akan sangat besar gitu. Kalau misalnya ada Lilia di dalam game udah pasti damage dealing terbesarnya ini biasanya akan ada di tangan dari Lilia. Karena emang mainnya bakal ke arah poking, dia pegang Bargain Hunter juga, jadi bisa dapetin item lebih cepat nantinya. Tapi di sisi lain sama halnya dengan Harriet yang ngebawain ke arah Bargain Hunter. Jadi emang pengen main lebih cepat nih kayaknya dari Falcons Vega berhadapan dengan seorang Ruby yang jelas akan tebel diselipkan dengan satu buah trail ya. Untuk ngebuat nanti delivering damage-nya tetap bisa maksimal di arah laning dan dia nggak kalah lane juga. Tapi lihat, ditabrak langsung sama Seth. Oke, bakal coba dipaksa dan bahkan langsung ada flicker di depan sana. Oh, Livy? Meanwhile, Livy kesulitan banget untuk bisa bertahan di mid lane, Nevin. Belum level 4 Bang Oji. Ya, benar banget. Semua belum level 4. Tapi bisa dibilang, berarti tandanya chance possibility Black Shoes yang akan sering terpop up itu akan terjadi. Iya. Tapi mereka menutup jalur kemenangan dari Harriet dengan adanya Ruby. Ini old school classic gameplay. Dan bisa dibilang Falcons Vega, mereka tidak dapat keuntungan yang tadinya mereka pengen setup dengan Khalid sebagai roamer mereka. Tabrak lagi. Lihat akan ada poin kita yang flicker from defense. Sayang sekali Baxia tidak berhasil melemparkan satu shotnya untuk mendapatkan poin kill. Perbandingan antara Livy dan juga Kimi dari Onyx masih stable. Nyaris ya, itu flicker emang ke-trigger juga sih. Jadi nggak masalah. Yang masalah adalah Flying Cloud sih. Jadi kayak Balik lagi cepat. tetap balik lagi dari Shiny, harusnya nggak bakal ketinggalan level juga. Clear bisa dilakukan seperti biasa, seperti umumnya. Malahan dari Livy yang di sini secara leveling dia belum level 4 ya di turtle yang pertama. First Blood menentukan tadi. Iya. Tapi dengan posisi menuju ke arah satu turtle sudah dipegang oleh Safe. Yang menandakan berapa sekali dari Falcons Vega mereka udah standby dengan 4 pemainnya. Zoning out ke arah backline, tapi jangan lupakan masih level 3 dari Raimundo harus termakan. Meanwhile di depan sana Sam berhasil mendapatkan satu turtle, tapi damage-nya terlalu besar, terlalu sakit. Muter takedown dan bahkan di depan sana. Balik lagi Violet save the day buat semuanya. Damage dari Thunder. Mode Saving Skies-nya membuat tim Falcons Vega berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal dari Mood. Iya, mahal banget sih karena dapatnya ke arah jungler juga, dan itu akan ngaruh ke arah pattern jungle seorang Yusun-Shin yang kita tahu ini lumayan scaling loh. Yes. Dia butuh banget kan dari leveling, atribut, dan kalau misalnya ini udah ketahan, bisa aja di Falcons Vega mainnya lebih agresif lagi. Mereka punya source skills banget sih untuk main tabrak clear cepet. Lilia bawa Khalid juga, ada Baxia. Jadi kalaupun mereka pengen main agresif tabrak lagi ya, itu sangat possible buat dimainkan sama Falcons Vega. Iya benar banget, aku setuju. Tapi sekarang mereka harus mainin si rotasinya. Khalid, Lilianya ini harus main. Iya. Karena menurut aku tadi belum ada rotasi yang cukup kencang dari Raimundo dan juga Livy. Mereka nggak ngebantu mungkin Harrietnya yang menurut aku struggle di antara semuanya. Iya ya. Iya, Harriet menurut aku yang paling struggle kali ini. Lumayan ditekan. Kalau misalnya Pakuito sama Sora ini emang udah sering menjadi match up lah ya. Dan emang Sora nanti bakal lebih menangin ke area team fight. Jadi laning ya cukup wajar kalau kehilangan beberapa platingan gold buat sekarang. Tapi sesuai dengan kata Ranger Mas tadi, ini Liv yang harus segera dibantu juga supaya
bisa tetap jalan ya secara farming dari arah goldnya, buat Haritnya sendiri, dan nanti bisa ikut ke arah teamfight juga. Oke, kalau mereka nggak mau bantu laning, minimal mereka kasih pressure ke arah jungle. Ya, Karena kita udah melihat di mana Mood ini punya kehilangan 1 point death. Jadi harus di pressure abis sama Lilia dan juga Khalid. Nah mungkin dengan caranya dia melakukan pressure tersebut, para pasukan dari tim Onyx bisa panggil Ruby-nya datang. Yang akhirnya ngebuat dari Harit ini bisa farming dengan well atau mungkin bisa scaling dengan adanya gold turret-nya. Ya kan bisa di farming. ya. Dan emang secara itemization untuk Mood sendiri cukup berani untuk langsung ngambil ke arah Sky Pierce ya, buat item pertama. Dan ditambah juga tadi Yippee ngamain karena War X ya buat Ruby-nya, dia akan punya damage tambahan, mungkin bisa join lebih aktif lagi di perebutan turtle yang kedua untuk kedua-belah sisi gold laner. Tapi pertanyaannya apakah Mood-nya udah cukup kuat nih untuk melakukan kontes, untuk nge-deliver damage yang jelas dia bakal masuk terakhir sih harusnya Bang Oji. Menurut gua masih belum kuat sih. Menurut gua ya masih belum kuat. Mood bener-bener berada di level, walaupun dia level 8 perbandingan Save dengan level 7. Tapi secara posisi Mood pribadi ini akan cukup berat. Memang dia butuh banget untuk teman-teman yang bisa melakukan cover atau buka zoning out. Di depan sana terbuka, mundur ke belakang. Targetnya dengan adanya Violet Torrent Moment Shifting Sky. Harus jadi free hit, berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi sayang sekali, Liv di sini berhasil mendapatkan 2 point kill yang mahal dari Onyx. Di sisi sebaliknya, ini melimpah apapun yang dimiliki dari tim Falcon Vega. 2 point kill, 1 turtle, 1 turret di arah bottom lane. Udah pasti didapetin kalau Livy dan Raimundo tetap stay di bawah. Ya ini rasanya kayak pembalasan dendam dari Falcon Vega yang berjalan dengan lancar ya. Apalagi setelah pertemuan terakhir mereka, terus Livy juga yang pernah ada di Onyx. Dia benar-benar ngeganggu siapapun yang coba untuk mendekat ke area turtle. Let's say dari Apsa, ini kayak jadi bingung nih jalur masuknya. Kendali di sekitar area turtle bisa dipegang dengan area of effect yang besar. Tapi memang kalau untuk masalah trade to red, ini akan tetap bisa terjadi. Keuntungan yang nggak terlalu besar lah untuk kedua belah sisi. Apalagi sekarang Apsa udah pegang Hunter Strike, tapi aku masih bingung sini targetnya bakal ke arah mana dari Pakuitonya. Pakuitonya dari ke arah mana? Mungkin kalau tadi kita lihat dari 5 hero yang dimiliki dari Falcon Vega, trigger terhadap Purify atau Black Shoes aja udah paling bagus menurut aku. Dari sosok seorang Apsa. Kalau dia benar-benar bisa main ke arah belakang, masalahnya backline-nya dari tim Falcon Vega itu nggak ada yang stay banget di belakang. Harit dia bisa ke depan, Lilia juga mainnya kan ke depan. Ya. Jadi berat. Atau mungkin dia tiba-tiba bisa membuat head to head melawan Violet sampai ngeluarin Shifting Skies yang sebelum waktunya. Lumayan loh waktunya. Waktunya Sora itu Shifting Skies kalau terpakai sebelum detik-detik mereka menuju ke arah objektif atau teamfight besar, itu impactful banget. Karena Sora ya one moment, one skill, itu semua nggak ada, Sora jalan kaki aja. Ya, dan lihat tuh agresivitas yang dibawakan oleh Falcon Vega. Dipaksa kembali karena ingat, Gatot Kaca tidak akan cukup kuat, tapi bakal dipaksa kembali. Damage-nya tidak cukup untuk bisa mendapatkan 1 point kill. Oh my god! Raimundo, apakah itu memecahkan Sky Piercer? Coba bentar aku lihat, ya benar sekali. Sky Piercer stick-nya nyala. Jangan lupakannya Sunset Scaling Hero yang sudah diberitahukan oleh Nevin tadi. Stack-nya menyala dan dia sudah mendapatkan point kill. Ini bisa menjadi trigger positif untuk para pasukan dari tim Onyx. Iya, bisa lumayan mengerikan nanti mungkin buat di lore pertama, karena untuk turtle yang ketiga nampaknya masih bisa dikendalikan dengan baik oleh Falcon Vega. Gak ada celah tadi untuk bisa masuk juga. Pertahanan yang benar-benar strong ada di pihak dari Falcon Vega. Tapi buat sekarang, balik lagi Falcon Vega, menurut aku mereka tetap harus bisa manfaatin power dari draftnya sih. Kayak mereka kuat nih untuk main tabrak. Dan sekarang bahkan Livy udah bisa ikut teamfight kan. Jadi kayak kenapa ini nggak dimaksimalkan untuk benar-benar mainin ke arah pick off-nya. Ditambah sekarang rotasi dari Onyx yang pengen coba dapetin auto trade bagian bottom lane. Oke, bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Dengan adanya Spi, jarak belakang sana ditutup oleh Raimundo. Tapi Raimundo jangan lupakan damage-nya terlalu sakit. Ingat dia punya Sky Pierce. Wah, Berhasil mendapatkan 1 point kill, Shifting Sky dengan Torrent mau menuju ke arah backline. Tapi dengan adanya Liv bergerak berdasar, Zaman Post berhasil mendapatkan killing spree. Dengan adanya shutdown ini akan sangat mahal. Tapi mereka terlalu terburu-buru untuk tim Onyx sehingga kehilangan 2 member. Mereka menjadi keuntungan untuk tim Falcon Vega yang harusnya menjadi kerugian Falcon Vega di tim Pantera bottom lane. iya, tapi ini malah jadi cuan banget ya dapetin 2 player. Apsa dan juga Yirvi hilang. Coba untuk targetin ke area mid lane sih. Ini target selanjutnya yang bakalan empuk banget kalau bisa didapetin sama Falcon Vega. Mungkin kayak area purple buff dan orange buffnya bakal kesiksa banget. Tapi lihat nih, rotasi atau hitmap dari seorang Mood yang dipaksa untuk ya udah fokus di area jungle aja. Dia nggak bisa terlalu banyak untuk bantu ke arah laning juga.
Karena di awal dia udah kena takedown Bang Oji. Iya, kekurangan banget ya powernya. Sampai kita lihat di situ. Dia ngambil reaction aja ketika turret bawahnya diambil. Dia reaction dengan turret top lane-nya. Dan dia masih fokus untuk farming. Keputusan yang tepat Nevin. Karena terkadang suka ada yang memilih untuk, oke gue mau coba dapat kill. Farmingnya dari kill. Oh jatuhnya maksa. Iya, ketika udah satu kali ter-takedown, dia harus reset. Dan reset di dalam in-game itu sulit. Beda sama reset next game. Iya. That's why nggak semua orang bisa jadi professional player. Termasuk Bang Oji. Oh udah pasti. Udah pasti kalau itu. Ya, kita berdua lah ya. Nevin bisa pro player. Hah? Bisa. Bisa. Nanti aku Pro jadi player Po. cuma mencet-mencet itu. Mencet-mencet. Ya itulah ya pokoknya ya. Dan sekarang kita bakal balik lagi ngelihat dengan apa yang mungkin bisa dilakukan sama Onyx. Karena jujur pertukaran yang selalu dilakukan emang dimenangkan sama Falcons Vega. Tapi nggak ada gold spike-nya loh. Ini masih ketahan banget di bawah 1000 dari tadi. Dan mungkin Lord pertama jadinya akan bergeser nih ke Onyx. Itu cukup yang aku pertanyakan di otak aku yang dari tadi aku pikir. Apa kok nggak spike, dan kedua mereka dapetin perfect turtle loh. Dengan perfect turtle mereka dapetin 7 point kill. Tapi goldnya cuma dapetin 200 gold. Ini yang dari tadi aku pikir di otakku, mencari di mana keuntungan dari tim Onyx. Berarti laning phase-nya sangat bagus. Iya, antara laning ataupun ada salah satu player yang ngegendong secara goldnya ya. Bisa jadi dari Mood atau bahkan dari Yipi juga possible sebagai gold laner. Tadi kan dia lumayan menekan ke arah Harit ya, tapi sekarang lihat setup. Oke, setup telah dibuka oleh para pasukan tim Falcons Vega. Di reset kembali. Tapi Nevin kalau ngomongin dari gold, memang pasti Mood akan ngegendong. Tapi jangan lupa kan Liv itu punya gold 7.400 loh. Itu dia juga sama bisa dibilang, dirata-ratakan. That's why dari Falcons Vega mungkin yang ngebuat dia udah perfect turtle tapi nggak ngestong adalah dimana jungle-nya tetap kehilangan 2000 gold. Tapi Mood terdeteksi posisinya dengan ada Viol di depan sana. Langsung Raimundo gagal untuk mendapatkan siapapun dan I'm offended for nothing. Ada 2 source kill yang telah dikuasai oleh para pasukan tim Falcons Vega. Apakah ditabrak? Ingat Haritnya nggak punya summon force. Menjadi semua keuntungan. Farid Moment, mereka menuju ke arah belakang. Apakah mereka kehilangan satu sosok Gatot Kaci sebagai front laner. Tapi Violet gak ada jalur untuk pulang, dia bisa terlalu sakit. Dan tidak bisa dipenuh. Flicker for defensive. Mau tidak mau dikeluarkan oleh Violet. Dan keuntungan yang dimiliki dari tim Falcons Vega atas satu pick off terhadap Gatot Kaca tidak bisa mereka maksimalkan karena terlalu kuat apa yang berada di depan. Raimundo karena belikan dan dengan Sky Pister nyala. Jangan sampai dia termakan. Tipis banget ya untuk bisa ngedapetin tambahan dari stack Sky Pierce. Tapi emang dengan hilangnya Yervi aku kira ini bakal langsung dicepetin sama Falcons Vega. Iya, tapi ternyata nggak bisa Nevin. Nggak bisa. Flying Cloud. Ya, bahkan lihat goldnya swing. Kalau Nevin sadar gold. Waduh. Kita lihat Mood gak ditabrak Violet menuju ke Thunder Moment. Jangan lupa Violet gak ada flicker. 1 point kill didapatkan Raimundo ter-take down. Oh my god, Falcons Vega memaksakan keadaan yang mereka miliki. Mereka ter-take over terhadap Lordnya. Onyx Pertiwi kali ini mencoba untuk melakukan setup kembali. Falcons Vega dengan terlalu terburu-buru dive in. Mereka kehilangan Lord. Mereka memaksakan keadaan untuk mendapat Mood. Moodnya gak ketangkap, ada Thrashless di sana. Dan Violet masuk dengan Thunder Moment-nya. Thunder Mode, tapi ingat dia kan flickernya udah buat defensif. Iya, jadi nggak bisa kemana-mana lagi juga ya. Dan ini definisi kesabaran membuahkan hasil. Hasilnya bukan sekedar hasil tapi langsung nge-spike ke 2000. Yang bahkan dari tadi coba didapetin sama Falcons Vega itu masih belum bisa. Kayak mereka udah usaha secara maksimal tapi ternyata takdirnya berpihak ke arah Onyx. Dan bahkan sekarang Onyx mereka bakal coba untuk lebih serakah lagi buat dapetin ke area mid lane-nya. Apalagi dengan itemization yang menurut aku udah sangat cukup secara damage. Yusun sih tinggal satu last item aja Bang Oji. Dia udah punya Malefic, dia udah punya Endless Battle. Bahkan kalau kita ngomongin ke arah yang lain nih, Shine yang tadi secara damage deal dia punya efek besar banget. Dia udah punya Divine Glaive, jadi udah gak heran nih untuk Steph. Udah jelas dia nggak bisa semena-mena lagi sekarang ke bagian depan. Iya, dan aku melihat di sini Falcons Vega offended with flicker. Oh my god, berhasil mendapatkan 2 momen. Sedangkan Falcons Vega masih bertahan dengan Summon Force, bahkan menghilangin 1 member dari tim Onyx. Amsa sedikit terhambat melakukan cover menuju ke top lane. Yang tadinya keuntungan dipegang oleh para pasukan dari tim Onyx. Initiate yang terlalu terburu-buru membuat mereka harus kehilangan momentum kembali. Dan bahkan mereka kehilangan Gatot Kaca. Nevin, pertukaran 1 untuk 1 menurut aku dengan Lord yang masih belum menuju ke arah base turret kayaknya masih agak terlalu terburu-buru. Iya karena sih. menurut aku dia masih bisa paksa ketika high ground udah mulai masuk. Iya ya.
nggak dapetin ke arah base turret. Tapi oke lah, secara gold ini masih dipegang banget sama Onyx 4.000 sekarang. 4.000 snowball. Iya, jadi early game yang diusahakan sama Falcons Vega ini rasanya udah sia-sia aja gitu, udah lewat aja, harus move on. Gimana caranya untuk balikin 4.000 ini, cara tariknya lagi gimana? Tariknya menurut aku adalah gimana cara mereka main shutdown. Mereka punya high ground, masih punya semuanya. Tapi yang pasti mereka harus tahu catatan satu hal. Mood harusnya punya 40 stacks kayak Kisah. Tapi beruntungnya 20 stack atau 2 killnya itu didapetin sama Gatot Kaca tadi di bawah. Iya. Kalau dia udah punya 40, berat banget dapetinnya. Dan Violet harus ngasih satu suara. Siapa targetnya dia? Karena kalau terpisah Raimundo dan Violet kayak tadi, ini cuma dapetin Gatot Kaca terus. Mereka jadi kayak seakan-akan, oke, 1 point kill dengan seluruh shot skill yang kita keluarin, gak worth it. Gatot lagi, dia punya Imo, dia punya Avatar Guardian sekarang. Dan sekarang dari Paketonya juga udah di maximum level ya, level 15. Aku cukup suka sih untuk Paketo yang gak terlalu memaksakan ya di game ini. Dia benar-benar coba untuk cari celah aja, yaudah clear wave, gak masalah, datang juga belakangan. Tapi sekarang Concealed dimainkan Bang Oji. Bisa kita bilang target mereka menuju ke arah lift, tapi ternyata 1 point kill kembali, 30 stacks Skypicer, Nevin. Menuju ke arah objektif selanjutnya. Bahkan Nevin, kalau misalnya Nevin suka dengan gameplay Paketo yang sekarang, aku sebaliknya jujur. Kamu sukanya yang tabrak-tabrak langsung? Bukan tabrak-tabrak. Dari tadi nggak ada pertukaran apa yang dilakukan sama Apsa. Terlalu pasif sebagai Pakuito. Dengan kita tahu zaman sekarang Heavy left punch yang punya absorb damage yang banyak, nggak ada yang bisa dipancing triggernya. Purify nggak bisa dia paksa, dia nggak paksa Violet hitting Sky. Jadi aku melihatnya Apsa malah pasif, yang biasanya dia aktif sebagai EXP laner. Tergantung resiko yang diambil sih ya, karena aku sukanya yang ya udah resiko seminimal mungkin, biarin empat player lainnya yang berperan, karena dengan Pakuito yang missing dari map itu udah mulai was-was tuh Bang Haji. Iya, benar banget. Jadi bisa aku bilang Apsa ini mungkin ada lebih aktif untuk dari trigger skillnya. Karena dia udah punya damage yang cukup. Harit, 1 kali combo nih, double jab heavy left punch, atau kan knockout strike, jab heavy left punch, pokoknya combo apapun itu. Gak mungkin kalau nggak buka zaman force. Gak mungkin Nevin, pasti dia buka zaman force kalau nggak purify minimal. Tapi dia harus cari jalan tikus nih, soalnya kalau udah masuk ke area base turret kayak gini, agak susah ya buat main flanking, nyari ke arah liftnya. Betul. Jadi mungkin ada distraction, apalagi sekarang secara manajemen wave minions ini jujur bagus banget. 3 lane secara bersamaan bisa aja masuk, Lord di tengah. Dan secara area of effect sangat dipegang oleh Onyx. Tinggal menunggu momen-momen yang dikeluarkan oleh seorang Yipi. Oke. Mereka menuju fokus ke arah base turret. Tapi jangan lupakan wave-nya di arah top lane masih ada untuk perpasukan tim Onyx, Falcons Vega. High ground mereka punya Lilia. Jadi mereka harus mainkan wave-nya. Karena 1 wave yang besar masih menuju ke arah top dan bottom lane mereka. Oke, midnya udah di-clear juga. Tapi nggak ada tanda-tanda mau mendekat lagi buat Onyx. Bermain lebih disiplin sepertinya. Iya, disiplin sekali. Tapi ada kemarin kedisiplinan mereka yang terlalu over disiplin menurut gua. Jadi itu tidak boleh terulang kembali sih. Jadi kelamaan malah winning conditionnya bisa geser ya. Jadi case-nya kemarin mereka menang fight. Musuh lawannya sekarat 4. Tapi nggak ada objektif atau apapun yang bisa mereka ambil. Karena keraguan-raguan, terlalu disiplin. Padahal dia bisa dapetin 2 turret. Snowballnya bisa sangat pasti. Iya sih. Memang kalau dalam kondisi kayak gini, apalagi draft dengan Lilia yang power banget buat clear lane, ada baiknya mereka bisa memaksimalin sih. Kalau misalnya dapetin base turret lagi bakal jauh lebih bagus. Karena kan udah masuk ke Lord ketiga nih berarti. Waduh. Lane jauhnya bakal bisa dimainin banget kalau ada base turret yang dipecahkan sama Onyx. Dan posisi Falcons Vega kali ini nggak ada salah satu di antara mereka yang bisa bermain dengan lane jauh. Walaupun mereka harus bermain dengan lane jauh dengan Sora sekalipun. Ini chance dia kehilangan Shifting Skies, chance dia kehilangan Flicker itu akan sangat tinggi banget sih menurut gua. Jadi kalau misalnya mau mereka regroup sih. 4-1 atau 3-2, menurut gue lebih suka 3-2 gue. Kalau misalnya memang mau di split. Tapi kalau mereka mau main di 5, terangkat di depan sana Violet. Bahkan tertangkap hilang, damage terlalu besar. Dengan adanya flicker dari Raimundo menuju ke arah sosok seorang Moose. Tapi tidak ada lagi yang bisa mendapai. 1 poin kill didapatkan kembali dengan 50 stack Skypiece Nevin.
Mood terlalu bersinar dan bangga. Lihat Paquito di belakang sana berhasil menutup 3 pemain dari tim Falcons Vega itu yang dibutuhkan Paquito. Iya, aku pas lihat momen itu aku udah yakin nih Bang Oji pasti akan nge-notes ya buat Paquitonya. Tapi memang akhirnya ada trade yang nggak terlalu maksimal sih aku bisa bilang dari Onyx. Mereka harus bisa ngedapetin Lord kali ini dan semoga tidak ada kontes ya dari Falcons Vega karena kehilangan Raimundo dan Violet jelas akan mempersulit buat mereka. Tapi defensive power yang besar itu tetap ada di tangan dari Falcons Vega. Dua base turret kiri kanannya masih mereka pegang soalnya. Tapi mereka cuma say thanks to Apsa. Iya. Berkat Apsa, ngezoning di belakang sana. Dia pegangin 3 orang, fokus ke arah Apsa. Lihat Raimundonya ngapain. Dia sendirian di depan. Betul. Magic System pakai flicker sendiri, dapetin sosok ke arah Yisansin dengan stack yang memiliki 40 tadi ya. Iya. 40 kalau nggak salah. 40 atau 50. 50 kan sekarang kan. Iya. Sebelumnya 40 harusnya. Itu bisa apa? Kali tank ya. Bisa apa? Sulit walaupun dia punya hepta dia. Jadi nggak ada follow up damage ya. Bisa Yang dokir dia. bisa masuk, lonely banget. Dan sekarang Mavinian yang langsung bisa di-clear dengan cepat di bagian bottom lane, tapi tidak dengan Lordnya. Oke, tidak dengan Lordnya, maka coba dipaksa menuju ke arah Save karena nggak ada jalan untuk pulang. Save pecah lagi, 1 poin sudah dapatkan. Dengan Thresh sekarang belakang mereka menghindar damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Falcons Vega. Tapi melenyapkan sosok dari Ruby, tidak membuat sosok dari Yesangsin ini tinggal diam. Dia akan coba ngegrogotin terlebih dahulu top lane-nya. Dan double knockout strike by Apsa. Berhasil mendapatkan 2 knockout strike, sedang Apsa masih bertahan dengan immortality. Fokus menuju ke arah base turret. Mood, lihat dengan zaman force dikeluarkan. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Mereka ingin mendapatkan 1 poin. Onyx membalikan kembali kanan yang sudah dipegang oleh tim Falcons Vega. Dan take the game 1. 1 poin kemenangan yang langsung bisa di-secure. Ini momen yang bagus banget tercipta dari Onyx. Dari awal mereka emang ketinggalan secara objektif lah ya dari Turtle. Lebih aktif lah ya, tapi Hanabi ini YP dari dulu emang udah sering kelihatan Hanabinya. Tapi kalau misalnya mereka udah punya Marcel, mereka punya Fredrin, dia punya 2 frontliner, apalagi Violet juga bisa jadi frontliner juga. Menurut gua nggak masalah, nggak worry dia pakai Farsha. Siapa yang ngejangkau Kimi sekarang? Lilia. Kiminya ya. Lilia bahaya banget sih kalau mau ke depan. Yang ada Black Shoes. Jadi Nevin tanpa berlama-lama. Let's go to the lane. Gila, hemat suara dia. Hemat suara di sini. Nggak perlu teriak-teriak Bang Oji ya. Oke, dan early game-nya udah langsung ditabrak gini. Yes, early game pressure berat di arah tengah. Dan bahkan kita melihat dari kondisi saat ini, berarti bukan Khalidnya di roaming ya. XP ya? Oke, menarik. Aku kira tadi akan ada Khalid tetap di arah roam. Karena Khalid di arah roam, dia punya power yang sangat kuat banget Nevin untuk bisa menangin sungai ya. Tapi mereka main ke arah Glue. It's okay, no problem. Berarti Khalid sakit ya, Master Assassin. Harus sakit banget. By one, Trill. Jadi bakal sakit. Gak ada yang nemenin? Oh, hampir aja Moodnya berbahaya. Gak ada yang nemenin Nevin. Tapi kalau kita bisa lihat rotasi yang dilakukan sama sosok Apsa bagus banget. Dia langsung datang respon. Cuma nakutin gertak-gertak sambal. Karena kalau tadi mungkin Apsa nggak datang, Mood bisa kena first blood. Wah, ini kayaknya game ini bakal chaotic banget sih Bang Oji. Kalau kelihatan dari early game-nya, kayak dua-duanya bisa banget untuk main tabrak dan main agresif. Terutama dengan hadirnya Marcel, aku rasa ini jadi komposisi yang oke banget buat Falcons Vega buat objektif. Terutama Turtle gitu. Kayak dia bisa banget buat nge-cut perjalanan dari Moodnya atau siapapun yang coba untuk mendekat. Tambah Fredrin ulti Retri kan itu udah powerful banget ya. Asal nggak ketinggalan leveling aja sih. Oke, kita akan lihat apakah ini seperti kata Nevin. Karena menuju ke arah objektif. Apalagi mereka semua bermain dengan adanya tank, jungler, dan sudah level 4 Nevin untuk Apsa-nya. Tapi belum level 4 sih ya, jadi gak ada golden hour yang bisa dimainin dulu buat sekarang. Match up gold lane mungkin bisa kita bahas nanti ya. Save, menangkan 1 poin kill. Apsa masih punya 1 Raging Session, membalikan kembali kanan dan first blood. Terlalu terburu-buru, berada di garis depan. Sedangkan lihat di depan sana, sosok dari Mood. Dia sekarang full mau ditinggal seorang diri dan Shifting Skies. Sekarang Mood ditangkap begitu saja. Mood memilih untuk kabur dengan retribusi di depan sana, tapi tengah. Still survive in the bottom lane. Meanwhile save, berhasil menuntaskan tugasnya untuk mendapatkan turtle dibandingkan poin kill. Lepasin aja, udah nggak dapat Mood. Yang penting kita dapetin turtle. Objective gaming. Iya, bahasanya emang di early agak susah buat di take down sih. Tapi lihat impact yang bisa diberikan sama Falcons Vega ini jauh lebih baik diberikan dengan game sebelumnya. Mereka bisa dapetin turtle, dapetin poin eliminasi juga. Area of impact yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik.
Tapi tabrakan lagi kah dari Mood? Oh, really Mood dari Waduh. Scarlet Maut soalnya. Mood Oke. really menangkap Karsef. Ingat passwordnya terlalu sakit, Nevin. Mood gak pulang ya. Oke, Iya. menarik. Jangan lupa dia bukan di Sansin. Betul, jadi nggak bisa regen HP sederas itu juga. Iya. Padahal ada Flying Cloud yang sebenarnya bisa ngebantu banget buat tetap bisa ada di pattern jungle yang on track. Atau yang sesuai juga. Sora dengan skill leg place baru dibuat, Lilia udah pasti akan menuju ke arah glowing terlebih dahulu ya. Sama dengan seorang Kimi dan Baxia dengan Molten Essence inilah yang emang jadi salah satu alasan kenapa dia cukup sangat sulit lah bahkan untuk di arah early game buat bisa di take down. Tapi yang perlu di-notice juga adalah Hanabi dari seorang Yipi nih secara gold dia sedikit lebih unggul memang kalau secara laning. Dan bisa jadi bahaya nanti ketika masuk ke arah late game. Pertanyaannya, ini game bakal sampai late game atau enggak? Late game sih menurut aku Nevin. Tertangkap dari sana Liv. Mau one by situation jangan lupakan. Ada satu Aegis dan akhirnya terpop up Aegisnya. Memaksakan menuju ke arah Liv. Victory dengan Liv. Terlalu memaksakan keadaan untuk sosok Yipi. Kita tahu dia punya Aegis. Tapi mendapatkan satu point kill. Dan memang udah gak bisa lari lagi sih. Iya. Jadi mau gak mau dia ngelawan akhirnya. Betul sih, kayak mau mundur juga udah pasti hilang kayaknya dalam posisi kayak gitu dengan area of effect yang besar banget dari seorang Lilia. Tapi harusnya ada tindakan preventif sih dengan menghilangnya Lilia di area laning, ada kemungkinan rotasi untuk ke area atas tadi sebenarnya. Dan sekarang 2000 gold lebih unggul untuk Falcons Vega. Lihat diganggu purple-nya. Tampil! Sama Raimundo! Wah. Purple bomb-nya tampaknya di depan sana. If tertik down, kill istri dapatkan mundur ke belakang Shin. Kali ini Shine berhasil mundur dan Turtle kembali di tangan oleh para pasukan dari tim Falcons Vega. Nevin sudah pasti tidak akan bisa dikontes, sudah pasti. Iya, ini beda nih Lilianya di Bang Oje nih. Lilianya Livy udah 3 poin eliminasi sekarang tanpa dead sama sekali dan udah jelas akan nge-punish banget ke arah Baxianya. Apalagi kalau misalnya nanti udah punya Ice Queen One ya. Wah, itu bakal susah banget gerak. Oke, tapi jangan lupakan ini sudah didapatkan Falcons Vega di game sebelum ini. Mereka dapatkan keuntungan sebelumnya. Di mid game mereka lepas, tidak boleh terjadi seperti itu lagi Nevin. Tidak boleh. Iya ya, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi kayak tadi. Tapi sekarang tabrakan dari seorang Mood, siapakah yang akan menjadi backup bagi Onyx? Oh, tidak ada yang bisa melakukan backup terhadap Mood. Mereka harus melepaskan Mood terlebih dahulu. Ikhlaskan terlebih dahulu. Karena tidak bisa mereka menyelamatkan Mood. Mereka mungkin bermain di early game, udah mulai harus ubah gameplay untuk tabrak ya. Karena Baxianya dengan ketertinggalan posisi seperti kali ini kayak udah cukup sulit dan follow kill kah? Tapi ternyata masih bisa selamat dengan adanya flicker ke arah yang lain. Tapi Levi melakukan cover dengan sangat cepat, mencoba mencari di mana Apsa berada. Apakah bakal coba dijemput? Dengan adanya Kimi menahan pergerakan dari Save, membuat Save tidak bisa cepat melakukan cover terhadap satu sosok pemain tim Onyx, yaitu Apsa. Jadi dilepaskan saja. Iya, traveling ya dia bener-bener muter jauh banget. Itu kalau demi bisa menghindar. Kalau nggak ditembak sama Shen sih bisa ditangkap tuh. Iya, tapi sekarang lagi-lagi di area purple buff. Oh, Apsa tertekan kembali untuk kedua kalinya di depan mata sana. Dan akhirnya mereka melepaskan para pasukan dari tim Falcons Vega. Tapi one by one situation di arah top lane, hampir solo kill Nevin. Selalu ya pressure yang bisa diberikan dari Yipi. Ngebuat area gold lane lumayan dia kuasai. Dan sekarang yang jadi menarik lagi nih untuk Turtle. Karena meskipun Moskow Veter pressure, secara tim dia lebih unggul, 3000 keunggulan gold. Maka sekarang Raimundo ikut melakukan backup juga. Oke, Aegis sudah terpop up tapi terlalu terburu. Waduh. Golden Hour. Dan Eve di depan sana mencoba untuk menangkap Raimundo. Berhasil tertinggal damage pantulan Nevin. Membuat dirinya tidak bisa selamat. Meanwhile, Levi mencoba melakukan clearing up di arah top lane. Tapi tidak bisa dipungkiri dengan ada perfect turtle di tengah para pasukan dari tim Falcons Vega. 3000 gold difference masih dipegang tim Falcons Vega. Ya, bahkan mereka dapetin karya objektif yang dimana itu bagus banget distraksinya. Oke, sibuk, 3 player di atas dari Falcons Vega. Sisanya mereka bakal menuju ke arah objektif aja. Dan dari Onyx jujur mereka kayak rasanya kebuang waktu jadinya. 2 menit, semenit lah ya, kebuang nggak ngedapetin pertukaran apapun kecuali kill ke arah Roamer. Raimundo tadi. Oke, ini best yang bisa dilakukan kali ya. Tapi Raimundo dia dengan posisi saat ini benar-benar ngebuka semua vision jelas banget. Sudut pandang para pasukan dari tim Onyx. Mereka buka semua tapi lihat tertangkap di depan sana. Maka coba ditangkap Livi. Terjatuh dan yang dapat jatuhnya Yipi Nevin. Itu harga yang sangat mahal karena berkat adanya shutdown tersebut Demon Hunter Sword-nya jadi. Nah, ini emang
hero power sih kayaknya dari Yipi kalau ngelihat dari beberapa tahun lalu, Melissa dia, Hanabi dia. Emang patut diwaspadai sebenarnya, dan emang tadi nggak terlalu terduga sih untuk muncul di last pick. Dari Gold juga kelihatan dia doang nih yang bisa mengunggulkan secara goldnya, iya semuanya. Dan secara itemization pun udah ada di DHS, jadi gak heran kenapa dia bisa mulai join karya teamfight, udah mulai sakit juga. Defensive item, Chastis paling dari Sora yang akan sedikit menghambat, tapi sisanya kita belum ngeliat defensif yang benar-benar bisa menutup damage dari Hanabi sendiri. Harusnya sih hitungan aku ya. Trinity-nya jadinya normal ya di menit 10 harusnya ya. Menit 10-an lah. Nggak menit buru-buru, menit cepat, tapi Retribution. Mereka kayaknya memaksa untuk melakukan clear. Tapi ditangkap tuh. Berhenti kayak gitu Nevin. Tapi lihat di depan sana Raimundo. Kali ini mencoba dilakukan cover dan backup. Dan Mood masuk ke dalam Golden Hour. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya dibalikin dengan ada Jazz. Satu barang King Sephiroth. Tapi tidak cukup. Passwordnya memang tidak kena. Tapi lihat tombak lintas Sumatera berhasil menancap sosok dari seorang Absal di depan sana. Aduh, ini Moskovnya juga bakal lumayan kaya sih untuk dapetin Trinity itemnya. Bahkan bisa dibilang akan menutup potensial untuk Yipi. Dan objektif Lord yang sudah mulai muncul. Ini bakal manggil semua orang sih untuk ke arah sana. Oke, tapi jangan lupakan, ini Hanabi. Memang kecil-kecil cabai rawit. Jangan sampai dianggap remeh Nevin. Raimundo tidak memiliki Golden Hour, bakal coba di-poking di depan sana. Terlalu sakit yang bisa diberikan Raimundo. Mundur ke arah belakang, tapi itu dia hampir still safe. Yang on point dengan retribution-nya. Almost is never enough untuk Yipi. Tapi apakah para pasukan dari tim Onyx kali ini mereka mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan satu turret dari top lane yang harusnya tidak dipegang oleh tim Onyx. Tapi terlalu sakit diberikan damage yang para pasukan Falcons Vega untuk mengusir mundur Onyx. Dan akhirnya Onyx kembali lagi mundur. Melepaskan satu engage mereka terhadap mid turretnya. Dan sempat-sempatnya Mood tadi ngambil purple buff untuk seorang Seth ya. Ya setidaknya daripada nggak ada sama sekali lah. Dapat kill juga susah. Gue mau satu doang satu ya. Iya, bagilah apa kek. Apa aja lah bebas dan ya daripada nggak sama sekali purple dia juga masih tersedia belum menerima gangguan. Tapi gangguannya malah ke arah turret. Ini Lord di bagian bottom lane lumayan rame sih Bang Oji. Bukan rame lagi Nevin. Mereka coba nangkep karena Yipi tertangkap di depan sana. Oh jangan lupakan save. Terlalu sakit yang bisa diberikan. Memang masih ada turret. Tapi lihat press ward-nya. Kali ini membuat Yip tidak bisa berbuat banyak. Meanwhile Golden Hour di arah top. Kali ini kan bisa berbuat banyak. Raimundo dan bakal ter-take down Yipi. Dia bisa terlalu sakit. Masih ada Aegis. Tertancap dengan adanya tombak lintas Sumatera. Lift terlalu gagah seorang diri di depan sana. 1 versus 2 damage tidak bisa dibendung. Masih ada quicksand guard. Tapi ternyata damage dari Lift tidak bisa dibendung oleh pasukan dari tim Onyx. Dan yang paling terpenting adalah kali defense pecah sih. Itu jadi harganya tambah mahal lagi. Masih ada semenit sampai memang nanti holy defense akan terpecah dengan sendirinya. Tapi yang aku pertanyakan tadi pergerakan dari Girvi sih. Flicker ke depan. Siapa yang sebenarnya pengen jadi target dari Glue ini di teamfight tadi? Karena kayaknya agak berat sih kalau misalnya emang ngincernya ke arah Fredrin kan. Ya tadi sebenarnya ke arah Fredrin bener kata Nevin. Tapi satu yang nyelamatin Fredrin ya. Thanks to Violet. Shifting Skies dari Torrent momennya itu yang ngebuat sosok para pasukan dari tim Falcons Vega ngelepasin glue-nya dari cengkraman menuju ke arah save. Dan ketika itu sudah diamankan sama Violet, save-nya balik lagi ngasih RNG Eruption. Jadi glue-nya nggak bisa naik. Kalau kata anak rengket disundul-sundul. Emang udah susah sih ya tadi untuk melakukan defensif juga rame banget yang diberikan dari Falcons Vega dari segi SDM-nya. Dan sekarang Shine bakal coba membeli item investasi jangka panjang nih dari Skypierce. Kalau misalnya ini beneran bisa works, mungkin keadaan bisa berbalik 180 derajat. Double MM Bang Oji dari Onyx ya kan buat late game? Ya harusnya Kimi yang kayak bisa menurut gue. Jangan dikasih ke Hanabi, harusnya Kimi ya. Karena Hanabi Skypister ya realize doang waktu itu. Realize doang ya, emang Realize. anomali. Iya anomali, emang agak anomali kemarin. Sisanya enggak lah, ini masih sesuai dengan kodratnya ya. Siapa yang harusnya memegang ke arah Skypierce. Jadi semoga investasinya berhasil di era late game. Tapi tetap harus berkaca dengan kondisi sekarang, 7.000 loh beda gold ya. Gue lihat glue-nya sih harus berani untuk ngambil momentum. Kenapa? Karena kondisi saat ini gue ngelihat glue-nya dia benar-benar kena wonyok, flicker defensif, jadi sayang. Penggunaan glue-nya jadi nggak maksimal. Iya. Oke, Golden Hour masuk ke dalam, Mood. Cuma tidak terkena damage.
Tapi lihat di depan sana langsung ada Violet dengan adanya Torrent. Membuatmu tidak bisa menuju ke arah Lordnya. Yang menghasilkan Falcons Vega mendapatkan Lord tanpa ada tergores sedikit pun. Ini emang udah gold gap sih. Mau segimanapun juga, Soranya udah bisa pegangin 4 player tadi. Zone outnya berjalan dengan maksimal. Bener ya berarti? Benar. Tapi itu Violet 1 lawan 4. Iya, dia tinggal pegangin aja dan sekarang damage deal tertinggi sebenarnya ada di Yipi. Tapi convert ke arah poin eliminasinya ini loh yang masih susah. Masih belum. Heeh. Masih belum di-convert ya. Mungkin bisa jadi, Nevin, kalau misalnya beberapa Lord lagi tidak tertembus high ground dari Onyx, bisa jadi ini keadaannya bisa berbalik. We never know. Dan sekarang kalau misalnya item terakhir dari Yipi bisa menuju ke arah Rose Gold Meteor, oh lumayan sih. Kalau sakit udah lihat tuh, aduh Raimundo. Langsung mundur ya. Cuman di satu sisi aku juga ngeliat nih Falcons Vega, mereka punya power banget sih untuk melakukan ya clear ke area base turret. Oke. Bakal coba dipaksa dengan adanya Torrent Moment di depan sana. Seorang diri dia bisa terlalu sakit. Golden Hour-nya gak berhasil. Sedangkan di balik sana para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan Sky Piercer stack-nya. Dan masih bertahan dengan 4 pemainnya. Mood tidak bisa bersinar kali ini dengan adanya posisi dari tank jungler. Wah, oke, hampir dapetin ke arah mid ya. Tapi ternyata area top lane yang justru bisa menjadi milik dari Falcons Vega secara langsung. Poin eliminasi yang dipegang lagi sama Liv. Ini akan jadi tambahan tabungan sih untuk Falcons Vega nanti di area late game-nya. Wow, ini tengahnya mau dipaksa sih harusnya. Tapi lihat di sana, Irvi? dari gak akan mendapatkan apapun, sayang sekali glue-nya. No way, gak bisa online dan mereka hadir di saat yang tepat. Mereka dapetin turret tengah, glue-nya ter-take down. Wow, keuntungan yang melima untuk Falcons Vega. Iya, ini dipaksa nggak main ya buat gelunya di Nggak game main. ini. Karena bingung juga mau targetnya ke arah mana. Dari banyaknya perebutan objektif yang aku lihat tadi cuman paling dapetin ke arah Raimundo. Itu pun jadinya impact-nya nggak maksimal. Karena dengan hilangnya Raimundo ya masih ada Violet kan yang jaga di area depannya. Ya mau nggak mau mungkin kalau dia mau ke arah Violet sekalian aja. Kenapa harus menuju ke arah Seth? Kenapa nggak Violet aja yang mereka bisa tabrak, gak perlu pakai effort banyak? Oh Violetnya pasti terkena stuck kan dari awal karena Violetnya di depan. Iya ya. Violet yang nggak ada, kita lihat Moskov-nya akan cukup mengandalkan Seth sebagai frontliner. Karena dua mid lane dan gold lane dari tim Falcons Vega itu benar-benar butuh frontliner. Dan lihat Seth-nya, kali ini akan coba dipecahkan kembali. Terlalu sakit damage yang diberikan. Wow, gila. Srev ya, apa sih bacanya? Hah, yang mana? Glue-nya Srev. Yirvi. Oh, Yirvi. Tapi emang susah, ini ketemu Moskov kan juga ada pierce-nya dia kan. Jadi damage-nya makin tambah lagi. Moskov-nya jadi, ini berbahaya sekali. Mereka cukup membutuhkan Liv untuk bisa versi striker belakang. Tapi lihat, Raimundo tertangkap. Golden Hour sedikit terlambat. Tapi jangan lupakan, Lord di high ground seperti adanya Hanabi akan sangat bisa di-clear dengan sangat cepat. Jadi Falcons Vega harus mainin wave di 3 lane yang berbeda. Supaya Lord ini tidak menjadi kerugian. Nah kalau udah masuk ke arah menit 16 aku rasa udah mulai hati-hati lah buat Falcons Vega. Hanabinya udah punya damage, terus juga ini double MM ada Kimi yang megang Sky Pierce. Dan ini satu rotasi dari Livy ya, pertukaran lane yang emang terjadi ini sampai menit 6 fokus farming. Baru menit-menit 9, menit 10 barulah dia bisa join. Karena kan dari awal dia ke pressure banget di laning Bang Oji. Dia kayak agak susah buat gerak ketika berhadapan dengan Hanabi dari Yipi. Pakai kabur ya? Iya. Oke. Irvi. Ini benar-benar harus bisa dapetin siapapun si Irvi. Dia flicker untuk tukar dirinya satu untuk satu juga worth it sih menurut gua. Tapi para pasukan dari Falcons Vega, dia udah standby di depan sana. Lihat passing strike-nya terlalu sakit karena belakang. Mencoba siapapun dari Violet tapi Aksa! Harus dimakan, tidak bisa diselamatkan. Tapi itu dia bisa diberikan oleh sosok seorang Hanabi. Ke arah belakang, pantulannya, pressword-nya tidak berhasil menangkap siapapun. Dan bahkan Hanabi tidak bisa berbuat banyak kali ini. Raimundo tertake dan fokus ke arah best Liv! Say thanks to Liv! Save the day untuk para pasukan dari tim Falcons Vega. Ketika semuanya baku hantam, baku pukul. Tidak ada peduli yang terjadi. Balik lagi, fokusnya tentang 1 point game. Nggak bisa sembarangan. Dia harus hati-hati. Harus hati-hati. Yang ada di hati, hati-hati jangan kemana-mana. Di hati kita belum tentu kita di hati dia Bang Oji.
Oh, emang ada yang lain? Nggak gitu. Aku kan ngasih tahu Bang Oji, bukan cerita aku Biasanya nih. statement yang keluar itu based on Pengalaman. siapa yang sebelumnya? Hehehe. Tapi menarik ya kalau kita ngeliat dari segi draftnya Bang Oji. Ya. Antara Onyx dan juga Falcons Vega. Prediksi dari Bang Oji kira-kira siapa Bang Oji? Menurut gua, Onyx. Kalau menurut Devin? Menurut aku, karena Bang Oji Onyx aku Falcons Vega. Meskipun aku lebih suka draft Onyx. Aduh. Emang penggunaan soundboard tuh harus tepat ya? Iya. Biar baru dapet ya? Baru-baru cocok. Iya. Kita belajar menjadi streamer soundboard di sini ya? Iya. Pengen deh jadi streamer kayak Nevin. Enggak. Yang gue tontonin marah-marah. Kenapa sih Nevin lo kalau gue tontonin marah-marah? Enggak nyaman aja. Karena gue ya, kalau yang lain kayak lu biasa aja. Yang lain biasa aja emang Bang Oji aja. Oke. Let's go to the land now time. Luar biasa. Lama-lama tuh nanti begitu semua tuh. Kalau bisa sekalian team fight-nya dimasukin soundboard aja. Gak Pas ngomong. nge team fight. Gak ngomong dong. Mungkin. Oke, ini dia untuk game yang ketiga. Best of 5 series, posisi satu sama. Jadi kayaknya teman-teman siapkan cemilan yang banyak, hari ini akan jadi game yang panjang ya. Dari ketiga tim yang masih tersisa buat di hari ini. Dan langsung aja kita bakal melihat dari segi emblem build-nya sejauh ini. Dari Livy ada Wilderness Blessing yang akan ngebuat dia sangat aktif ya di sekitar area River. Liv ambil ke arah Master Assassin juga, dia pengen kuat di arah laning, bisa buy one. Waduh, tapi di arah top lane terlalu rusuh banget tuh para pasukan dari tim Falcons Vega. Mereka mencoba melakukan respon, tapi jangan lupakan ada Paquito. Dengan skillnya yang repetitif dan sangat cepat, itu bisa menguntungkan dirinya untuk team fight di awal, Nevin. Oke. Dapat ya, dar. Oh enggak. Seru sih untuk ngeliat match up dari Paquito dan juga Sora ya, yang harusnya bakal ngebuat dari Paquito tetap lebih unggul buat di early, nanti Soranya bakal kuatnya di area team fight-nya aja. Tapi bergantung nih, kita masih menunggu typical gameplay Baxia dari seorang mood yang lebih aktif kan? Itu Setuju. yang kita bahas tadi. Setuju banget sama Nevin. Dan apakah itu bisa direalisasikan dengan typical mid lane dan roamer yang berbeda? Karena sekarang kan mereka ngebawainnya Gift dan juga Hylos yang bisa dibilang akan nge-react lebih cepat dengan range dia yang lebih jauh juga. Tapi lihat rotasi malah menuju ke area top lane. Tapi kalau ngomongin rotasi ke arah top lane, ini mereka Enggak ya? ingin memastikan untuk dapetin ke arah Tarpals. Mereka pastiin kalau mereka menang dulu di sini. Dan untuk ngomongin ke arah Yipi yang belum di level 4, harusnya dia bisa datang dengan satu wave terakhir ya. Karena satu wave di bawah masih dia clear cepat, dia rotasi juga bisa mereka lakukan ke arah top lane karena Tarpal juga baru mulai. Oh, itu Falcons Vega udah coba untuk kasih pressure ke atas, tapi sekarang dipegang Onyx. Dikunci tapi reward manipulation dan Red terus on point. Itu dia reward manipulation menyelamatkan semua. Di arah belakang Remo udah ter-take down, ditutup jalan dari seorang Violet terus bisa mendapatkan satu point kill dan press word-nya membuat Shine tidak ter-take down. Tidak ada jalan untuk pulang untuk save. Dan keuntungan yang melimpah di tangan dari tim Moni, 3 point kill plus jungle. Wow, banyak sekali keuntungan untuk Onyx di early game ini. Tadi ya, 2000 langsung perbedaan gold yang kerasa. Maka sekarang pertandingan gold ditambahkan lagi. Jelasnya akan jadi keuntungan tambahan bertubi-tubi untuk Onyx bahkan. Sementara Falcons Vega ini agak beda nih dari game pertama, game kedua. Yang biasanya mereka bakal pegang ke arah early game, sekarang di shutdown banget. Dan jadi masalah adalah mereka menggunakan Fredrin yang biasanya kita lihat akan cukup kuat untuk ngedapetin objektif. Tapi ini semua ke counter dengan area of effect yang terlalu besar. Harapannya masih ada Moskov sih yang bisa ngebalikin keadaan juga. Pressure juga lumayan kepegang, tapi beda level sih. Ya, tergapai atau tidak, tapi langsung ada blasting wet for defensive, tercancel, terknock up. Untungnya pas banget masih bisa ngeluarin flicker. Oh, tertancap Nevin. Nevin tertancap Nevin. Yipi apakah bakal coba di take down, tapi no. Liv memilih untuk tim fight di arah top lane. Lihat sikat damage yang terlalu sakit di depan sana kemas pada Atlas Sword. Menuju ke arah EV, tapi out of nowhere Paquito! Knockout strike berhasil men-take dan Gatot Kaca. Itu keputusan yang lumayan dilematis ya. Mau lanjut Sphere of Destruction atau mau lanjut ke arah team fight? Kalau Nevin? Kayaknya SOD. juga. lebih nafsu point kill dan itu bakal untung banget kalau dapat cloud kan. Tapi nunggu Battle Mirror Image selesai dulu sih kalau. Iya.
Tapi udah berlalu juga 1 poin kill lah. Setidaknya sekarang ada di tangan dari Falcons Vega. Bergantung juga kepada turtle selanjutnya. Karena kan ada di bagian bawah nih. Sangat berdekatan dengan kehadiran dari kedua belah sisi Gotham yang ternyata liftnya ada di atas. Menunggu SOD nih berarti. Menunggu SOD yang akan datang, tapi nampaknya akan ada adu retribution di depan sana. Reward manipulation lagi dan save! Take over dari seorang Baxia. Raimundo, apa dia untuk defensif, tapi reward manipulation di sana memberikan damage cukup besar. Blazing berat from Yepe! Berhasil mendapatkan 1 point kill dari sosok seorang Violet, bahkan save. Gak ada jalan untuk pulang, press wardnya nggak berhasil mendapatkan apapun. Dan tim Falcons Vega hanya punya lift untuk bisa mendapatkan keuntungan apa yang sudah mereka hilang dari beberapa detik kebelakangan. Dan bakal coba ditukar sih dengan bagian bottom lane karena Raimundo untuk defense sendirian kayaknya agak berat sih. Lettingannya jadi seimbang dengan seorang Liv. 1v1. Masih double jab. Oh, hati-hati Liv. Jangan lupakan double jab. Itu dia, double jab. Tapi untungnya miss 1 jab terakhir. Double jab pasti helang. Eta, damage-nya terlalu sakit. Aduh Liv. Oke. Masih cukup berani ya untuk stay di area lane-nya. Udah diwanti-wanti sama Ranger Emas tuh. Udah pasti double jab, udah pasti Nevin. Ada flicker, darah MMS gitu, menit segini, double jab udah pasti keluar, gak mungkin nggak. Iya, tapi ternyata belum berpihak kepada Apsa untuk 1 poin kill tadi. 1 nggak kena dan glowing one di tangan dari Livy emang udah ada. Tapi masih butuh tambahan lagi. Wah, SOD. Kalau misalnya SOD-nya agak depanan dikit lagi, itu kalau si lift-nya masuk, yang rugi lift-nya. Iya. Karena dia nggak punya flicker. Tapi itu alat transportasi aja nggak sih untuk clear cepet? Iya makanya kalau agak depanan lagi. Bahaya dia ya? Karena kan jaraknya jauh dia ke turret. Emang niatnya mau masuk ke situ untuk masuk clear. Tapi kalau terlalu jauh, yang ada nanti bisa... Malah dia yang nggak bisa pulang. Dan ya sedikit ada kendala terlebih dahulu yang harus kita tungguin. Tahu nggak kenapa tadi aku bilang kalau dia agak jauh dikit dia masuk dia mati? Kenapa? Karena kan setelah dia SOD nancap, dia kan loncat, cooldown skill satunya. Baru ada lagi ya harus pukul dulu sambil pukul. Iya. Tapi kalau double chipnya udah masuk duluan, dem. Iya. Knockout strike, dem. Au. Apsanya ready ya tadi? Iya ready, stucknya 2 kalau singkat aku sih. 7-2 poin eliminasi yang sejauh ini terlihat. Okay, I'm fine. Kincana. Deng, 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 deng. Neng. Panjang banget Bang Oji yang ini. Menahan rasa sakit. Udah. Rasa sakit. Udah panjang banget. Itu gak bisa gue cancel juga. Ya gimana ya? Nggak bisa ya langsung 2 Gak gitu ya? bisa, jadi coba. I'm okay. I'm fine. Kincana. Oh tetap jalan. Kasih tahu batu, bukannya gue gak mau berhentiin. Menahan rasa Tolong kepanjangan. Rasa sakit. Tapi sejauh ini dengan 5 menit menuju 6 menit lah ya yang berjalan. Keuntungan masih dipegang oleh Onyx. Let's go to the land now. Ajar anak kecil ya. Ya kan gitu caranya kalau balik lagi kan. Iya. Kembali lagi ke Land of Down ya, Nevin ya. Silakan aja. Masuk ke arah perebutan objektif selanjutnya. Ini udah yang ketiga buat turtle-nya. Dan sejauh ini kita masih ngeliat pressure yang sama di area top lane. Bahkan ditambah pressure-nya nih. Dengan kehadiran Gatot Kaca. Kita lihat di sini. Kalau di arah top lane dari Apsanya ketangkep dia nggak punya flicker. Wah, fight-nya enak sih. Fight-nya enak untuk di arah bottom lane ya. Tapi turtle berarti bebas nih. Oh dilepas turtle-nya. Oke, Avatar Guardian. Oh tidak ada lagi Happy Life Fans. Dan bakal save. Berhasil mendapatkan 1 turtle dari keuntungan yang sangat melimpah untuk para pasukan dari tim Falcons Vega. Saya mencoba untuk bertahan, Gipi, Demes tidak bisa dibendung. Dix Rogoti sedikit demi sedikit, Violet sekarang maut. Dan bahkan untuk mengejar ke relief masih terlalu jauh. Keuntungan di tangan Falcons Vega, total. Dia dapetin Pakito, dia dapetin 1 turtle juga. Tapi sayangnya, masih ada korban jiwa nih, Via. Iya, saya save-nya tumbang dan mungkin alter turret bagian bottom lane ini bisa jadi milik Onyx. Tapi tetap sih aku nggak expect itu dapetin turtle-nya lagi Bang Oji. Dari keuntungan total jadi berbanding terbalik, Nevin. Iya. Semuanya langsung dipegang sama tim Onyx lagi. Dan di area atas juga Apsa udah mulai kembali prima ya. Bahkan sekarang nggak ada gangguan nih berarti buat di area top lane-nya. Outer turret bisa jadi korban selanjutnya Onyx.
akan menambahkan lagi nih properti yang mereka punya. Gak barter lagi nih. Gak barter. Gak barter sama sekali Nevin. Oke, sekarang kita lihat ya rotasi dari Mood yang tadi kita sempat ngebahas dia kurang agresif gitu buat di arah early game. Dan Ada main tuh, akhirnya ada main. masuk river atas ya. Oh, Sedikit-sedikit. jungle. Tidaknya lah tuh, dia ada main dikit lah. Tadi Iya. kan gak ada sama sekali kan Baxianya kan? Apa mungkin karena covernya ini benar-benar massive ya. Kalau misalnya sekarang kan Gift sama Hylos gitu. Jadi kalaupun ketabrak gagal, dia bisa pulang dengan lebih aman. Kan one way ticket kan buat Baxia. Udah pasti. Tabrak nggak bisa pulang. Dan Apsa juga nggak bisa pulang nih. Oke, Apsa, pertama dia masih dihindari. Body block di arah belakang masih ada Livy dengan adanya Real World Manipulation Copy imitasi tapi Violet terperangkap tidak ada cara untuk pulang Nevin. Ter-take down satu poin kill dan makan Livy almost menjadi poin kill yang kedua. Untungnya masih ada satu kali DS ke arah belakang bersama dengan Flicker yang available. Membuat terlepaskan dari Falcons Vega hanya kehilangan satu membernya aja. Kebagi dua dari segi team fight yang ingin diciptakan sama Falcons Vega. Tapi kerugiannya malah mereka kehilangan Violet dalam kondisi Lordnya lagi mau muncul. Iya. Jadi kayaknya nggak bisa dikontes gak sih Bang Oji? Kontes masih bisa karena Violet akan datang. Harusnya dia dengan Flicker yang available. Kalau berani ditahan, tapi kalau misalnya nggak tertahan ini mereka bakal coba fokus. Menuju ke arah orangnya terlebih dahulu. Menargetkan ke arah belakang, targetnya ke Raimundo, di reset begitu saja. Violet sudah mulai datang, tapi double jab tidak dikeluarkan. Glorious Pathway menutup jalan para pasukan dari tim Falcons Vega. Mereka tidak melepaskan Lordnya. Mereka masih mau, tapi jangan lupakan Violet punya Torrent dan bahkan Retribution akan didapatkan oleh Seth. Real World Manipulation dapat sana dan bahkan lihat Seth berhasil mendapatkan Mood. Ter-take down satu persatu, coba digerogoti, tapi jangan lupakan di sana YP one by one situation dengan adanya Liv. Mau tidak mau harus melepaskan terlebih dahulu dengan Battle Mirror Image mundur ke arah belakang. Itu dia Nevin. Violet lagi memberikan sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Falcons Vega. Meskipun dia baru aja tumbang ya, tapi dengan kehadirannya, terus dengan bebasnya Liv tadi di bagian bottom lane langsung membuka Spear of Distractions. Tiba-tiba kita ngelihat Falcons Vega yang bisa merebut sekitar 1.500 gold. Jauh lebih unggul sekarang dan dengan hadirnya Lord ini bisa kegeser banget gold yang udah dipegang sama Onyx-nya. Malah sekarang Onyx yang harus hati-hati nih. Defensif emang mereka masih punya area of effect yang besar lah. Ini bakal susah untuk langsung masuk. Tapi di satu sisi, damage output yang dimiliki sama Falcons Vega ini udah kelihatan banget dari Liv ya. Ditutup jalan pulangnya. Hylos yang terperangkap tanpa overflow-nya damage kah? Tapi Mood sudah sigap untuk melakukan cover, menangkap Cursive. Tapi jangan lupakan, sebelum mereka team fight, mereka masih ada ward. Tapi double jab, Liv jangan segera tuh mau, Devin. Jangan lupakan Flicker terpancing. Kali ini mau tidak mau, karena kalau tidak terpancing, Liv bisa ter-take down. Bahkan dengan adanya pergerakan dari Moskov di arah top lane, niatnya mau SOD ke bawah. Kali ini masih agak sedikit terhambat. Reward Manipulation, SOD tertancap tapi di tengah Reward Manipulation. Pressure telah dikeluarkan. Ditargetkan ke arah belakang dengan satu tetesan dan avatar kehadiran dari Shine dan blasting dari YP. Menargetkan menunjukkan Liv dan juga 2 poin kali YP. Berhasil mendapatkan blasting yang mahal dan wipe out YP. Salah. Sebut-sebutnya salah tuh, aku udah nungguin tuh momentumnya udah bagus Bang Oji. Tapi emang momentum sekarang dipegang sama Onyx. Wipe out berhasil mereka ciptakan, gak ada yang tersisa di lane of down. Dan sekarang dikuasai banget nih dari arah mid inner turret, bottom inner turret, dan harusnya top inner turret sampai ke arah purple ball semuanya bisa dijajah abis-abisan. Dan itu yang udah kita wanti-wanti dari awal buat Falcons Vega. Ini hati-hati nih, area of effect-nya besar banget loh. Sekali masuk agak susah buat bisa pulang, meskipun emang Real World Manipulation ini ada di tangan dari Livy juga, tapi kan nggak selalu untuk ngambil ke arah RWF. Dan lihat tuh posisi Spear of Destruction yang langsung bisa ngebawa Liv untuk join ke arah team fight, ternyata malah jadi kerugian buat dia, malah bumerang. Tetesan dari Real World Manipulation dan Blessing Duet from YP. Combo ya. Gila. Berhasil nge-wipe out itu. Bagus banget team fight tadi. The power of if. Emang Yves ini ya, power. Makanya nggak heran Mungkin kalau Lilia tadi nggak bisa squad itu team fight-nya ya. Dia personal sama Lilia nih. Personal banget. Nggak personal. Loh, Nggak kita kan- apa-apa. Nggak, kita ngomongin fakta. Iya, preferensi Iya. juga dari pemilihan hero-nya. Nah ini 30 seconds team fight data yang Ketancap, terjadi ya. ketancap Devin, save-nya. Itu kalau nggak bisa pulang bahaya banget sih. Kalau save-nya nggak bisa pulang itu bahaya banget Devin. Dan dimonyokin di saat adanya satu objektif yang muncul.
Dipaksa pulang. Mau nggak mau harus pulang dulu memang. Coba untuk regen HP-nya, tapi Onyx mau cepetin sepertinya untuk dapetin Lord ini. Skillhead mampukah menyelamatkannya, tapi Retribution dari Moon berhasil mendapatkan satu momen boom di dalam belakang dan belajar dan from Yippee! Berhasil mendapatkan satu momen kill. Dan lihat poking damage dari belakang tidak bisa terbendung sama sekali. Dan memilih untuk flicker mundur ke arah belakang. Mencoba untuk kembali lagi Yippee. Ditargetkan oleh seorang save. Dirontoknya sedikit demi sedikit. Dikerogoti dan makan di depan sana. Yippee-nya benar-benar memainkan Battle Mirror Image sangat-sangat baik. Dan Leaf. Jangan lupakan. Buying time waktu yang dilakukan oleh Yippee ini sangat mahal. Membuat Falcons Vega nggak ada yang pulang dengan cepat waktu. Iya, itu Irvi hampir masuk IGD juga ya. Udah nggak kelihatan dari HP-nya, untungnya still survive. Jadi sebenarnya secara overall atau keseluruhan, Onyx ini masih bisa banget pegang kendali. Tapi mereka emang harus sudah mulai aware dengan kehadiran dari Leaf. Ini susah banget buat menjangkau para Leaf. Oh my god, tertangkap Raimundo. Gagal membuat tahun terhadap Yippee. Dan mundur lagi ke arah belakang. Ngegrogotin Raimundo. Gak dapat terhadap Guardian di depan sana. Press swordnya for nothing. Shutdown pun terjadi. Ternyata damage cukup untuk mendapatkan satu momen kill. Yippee tercancel. Dan membuat para pasukan dari tim Falcons Vega setidaknya men-shutdown pergerakan dari para pasukan dari tim Onyx. Oke, Lordnya bisa di-clear ya. Shutdown tuh harusnya si Baxi aja kan. Ini di atas juga bisa masuk wave minionnya. Keadaan yang langsung berbalik cepet ya. Ini kita kayak dibawa terombang-ambing, tiba-tiba dipegang Onyx, tiba-tiba dipegang Falcons Vega juga. Tapi emang Falcons Vega ini posisinya dia nggak boleh terlalu memaksa. Karena sesuatu yang dipaksakan nggak baik Bang Oji. Betul sekali Nevin. Itu dia. Yippee tadi ketika dia udah coba masuk ke dalam, kalau dia maksain lagi, akhirnya dia keluar mundur. Itu yang membuat dia selamat. Iya. Dan Leaf ya dengan Moskov-nya. Ini bisa jadi harapan buat Falcons Vega. Kalau misalnya emang nggak kesentuh. Tapi udah kelihatan tadi Onyx tuh bener-bener nafsunya sampai Baxia tuh langsung ke Moskov kan. Tapi Moskovnya emang benar bisa menyelamatkan. Di sini betul. Iya. Tapi yang harus diperhatikan adalah Moskovnya nggak ngejangkau Shine. Nggak ada ruang kalau main front to back. Iya, buat ngincer ke arah Eve. Harus main SOD berarti Malefic Roar di tangan dari Apsa. Malefic Gun di tangan dari Yippee. Range-nya akan semakin jauh. Cloud yang sebenarnya udah sangat powerful, 5 kill, 7 assist jauh ini. Dan berarti belum ada yang bisa ngejawab juga kan atas Cloud-nya. Sebenarnya harapannya tadi bisa dijawab sama Raimundo, tapi ternyata tidak. Digocek. Ini Yippee pemain Cloud juga sih kalau aku lihat. Karena pemain Cloud itu dia nggak ngandelin Blazing Duet. Dia ngandelin apa? Poking damage. Karena gini Nevin, dengan darah yang naik turun dia maju naik turun itu yang bikin dia bisa jadi Cloud yang sangat superior. Dia mainin BMI-nya juga bagus sih, timingnya benar-benar ditunggu supaya bisa maksimal di arah team fight ya. Tapi sekarang dibikin babak belur dulu Irvi. Oke. Irvi dibikin babak belur, tapi jangan lupakan walaupun dia babak belur, wave-nya mendorong di dua lane yang berbeda. Buying time yang dilakukan di arah top lane juga menentukan Falcons Vega harus ada satu orang yang mundur. Dan menurut gua, Moskov, karena Moskov bisa datang dengan SOD. Tapi mereka emang udah mulai butuh damage dari Moskov. Targetnya terkajal Livy, langsung ada blazing dari sana, flicker for defensive dan bakar di motor Blazing Livy ter-take down. Retribution dari Sif, memang didapatkan tapi lihat apa yang di belakang. Yippee mencoba untuk menggerogoti siapapun yang akan dilawannya. Dengan Battle Mirror Image membuat seorang Violet bahkan sampai di take down, hilang, ditelan bumi. Sekalipun belum didapatkan oleh para pasukan dari tim Falcons Vega, itu tidak membuat mereka mendapatkan keuntungan, bahkan merugi. Lord yang langsung bisa di-clear dengan cepat. Tapi emang wave-nya tadi ketahan sih di area mid sehingga buat Onyx juga sekarang mereka nggak bisa terlalu memaksakan secepat itu. Akan ada waktu untuk Falcons Vega melakukan reset. Winter Crown di tangan dari Livy. Ini akan jadi menarik juga ya. Karena beberapa kali dia pun mengamankan ulti dari Shine. Dan pasti dia bakal pengen lebih aman untuk berada di area team fight-nya. Tinggal menunggu ini wave ini akan dibawa kemana sama Onyx. Yippee-nya bagus banget tadi mainin Battle Mirror Image-nya. Ini kalau mereka bisa shutdown Yippee-nya, ini para pasukan dari tim Onyx bisa dibalikin sama Falcons Vega. Lihat gameplay Yippee, Avatar Guardian terpancing ke depan sana. Dilepaskan, mereka disengage. Mereka sadar, bahkan mereka pakai konsil untuk mundur supaya mereka tahu keuntungan yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Ini nggak boleh di take over lagi. Ini nih, wave minion yang lumayan menyebalkan dari tadi ya. Datang dari Moskov, jadi emang bisa sih ngimbangin Pakuitonya dan ngasih waktu jadinya buat perebutan objektif.
Tapi Leaf sekarang udah full item Bang Oji. Itu kayak jadi PR tambahan buat Onyx. Gimana caranya untuk benar-benar bisa nge-shutdown nanti ke arah Leaf-nya tanpa melupakan kehadiran dari Leafy. Karena kan tadi kita udah lihat nih, target dari Apsa itu ke arah Leafy duluan. Oke, ditutup jalannya dengan ada Pakito di arah bottom lane. Leafy belum terdeteksi posisinya. Yivi masih free hit, tapi lihat Apsa karena belakang reload manipulation. Yivi melihat di mana Leafy berada, langsung ada blasting dari trap Yivi. Mencoba sedikit demi sedikit melakukan double strike. Leafy tidak memiliki flicker kah kali ini, tapi masih ada playable free hit untuk seorang Leaf. Tertargetkan karena arah Avatar Guardian berhasil dihindari, tapi damage dari seorang Eve tidak bisa dibendung. Lihat buying time dilakukan double time. Double kill from Apsa. Tinju dibalas tinju. Leafy ada di sana ya. Masih berhasil makan recall, tapi emang ini bagus sih dari Onyx timing mereka Bang Oji. Tapi Nevin, the one last man standing. Lihat di sana ada Leafy. Bahkan sampai di retribution karena mereka bakal coba ditutup jalannya di buying time. Dan bahkan Yivi free hit. Apsa dengan adanya flicker coba menargetkan mencegah turret Glorious Pathway. Dan ini dia tim Onyx one straight push. Berhasil mengamankan match point. Match point untuk Onyx. Ngeri banget ya. Esmeralda dia. Kenapa? Iya udah dipakai dari zaman bila. Zaman bila? Waduh, ngeri kali nampaknya. Namanya. Dan kalau dari Bang Oji, Falcons Vega atau Onyx? Draft karena ada Esmeralda ini, gue menuju ke arah Onyx. Tadinya gue ke Falcons Vega. Tapi berubah segalanya ya? Semuanya. Oke. Tapi tetap chance atau winning condition dari Falcons Vega pun masih sangat besar ya. Dengan penggunaan Hildanya, kita bakal lihat akan se-impactful apa nih hero yang dari tadi masuk dalam disbanding. Dan langsung saja. Let's go to the lane of town. Oke, kita masuk langsung ke lane of town Nevin untuk di match point para pasukan dari tim Onyx. GTW. Ini penjara. Belum ya, belum. Ah, Terlalu cepet ya. Oke, sebenarnya kalau kita ngeliat dari arah kedua belah sisi jungle nih, Guinevere yang akhirnya terbuka berhadapan dengan seorang Baxia, mereka bakal punya target yang jelas dari segi gameplay ini akan berbeda. Guinevere yang lebih bermain ke arah pick off dengan temporal rain di arah emblemnya dan juga ada Trill. Udah jelas dia bakal cari orang sih. Dibandingkan dengan Baxia ini yang lebih ditugaskan untuk nge-create satu momen dengan team fight-nya dan nanti follow up-nya bakal ada di tangan dari Gift yang ngebawain juga Inspire bersama Emblem Discount ya. Untuk ngebuat nanti itemization-nya bisa lebih cepat jadi. tapi lihat kan Nevin. Apa? Jadi keganggu banget tuh Hildanya, jadi nggak bisa diving kan ke dalam Iya. jungle. Tutup ya. Iya. Ini yang agak susah sih memang buat Falcons Vega karena Hildanya di pick atas sih. Jadi ada banyak banget react yang bisa dilakukan dari segi drafting ataupun dari segi gameplay yang diantisipasi, tapi damage sih tetap harus dikhawatirkan. Karena ya bawa Intrill juga kan buat Raimundo. Itu lumayan sakit. Emang bukan ke arah poin eliminasi langsung sih, tapi bisa dibilang akan nge-trigger entah itu dari ulti atau source skill kayak spell. Seperti flicker bisa jump tapi lihat. Oke, tapi nampaknya di arah bottom lane Mo tertangkap dan langsung diangkat begitu saja. Damage tidak cukup. Apsa mengejar save. Habis-habisan save kali ini gak ada jalan untuk pulang. Dilakukan follow up tapi Raimundo terkena first blood di depan sana. Raimundo tertake down. Permainan Hilda di early game yang harusnya menjadi sebuah prioritas untuk para pasukan dari tim Falcons Vega malah berbanding terbalik ke Nevin. Jadi sibuk banget di bagian bottom lane dengan apa yang terjadi tadi dan sekarang Turtle justru bebas banget untuk bisa diamankan oleh teman-teman Onyx. Dan sekarang posisinya nggak cuman Turtle, mereka nggak cukup puas, bakal mereka tambahin lagi dengan monster jungle. Atau bahkan kalau misalnya bisa dapetin poin eliminasi lagi, aku rasa ini bisa banget ditabrak dengan kuatnya Baxia, Khalid dan Gift trio mid-nya sih. Ini benar-benar bisa kita lihat para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk one by one situation. Ingat ada speedy light wheel, jangan coba-coba untuk buy one sama Kari di early game. Terkadang ada miskalkulasi dari pasifnya Nevin. Awalnya gimana, jadi gimana? Satu poin ya sejauh ini yang baru bisa dipegang. Tapi lihat deh pergerakan dari seorang Mood, siapa lagi nih yang akan diincar karena nggak bisa sembarangan jelas. Untuk pilihan dari tabrakan Mood sendiri, apalagi sekarang
langsung ngebuka ultimate yang lumayan mahal kan. Betul. Jadi cukup disayangkan dan pressure di area gold lane belum terlalu kelihatan sih. Secara mobilitas emang IP akan lebih unggul, tapi nanti ketika masuk ke area teamfight kalau Karinya bisa ngedapetin space buat mendekat ke arah Baxiak atau ke arah Esmeralda, wah Karinya akan cukup unstoppable di tangan dari Liv. Oke. Tapi kalau misalnya unstoppable sekalipun, ini masih ada IP-nya ini loh, Nevin. Dia yang selalu akan ngejangkau Kari, walaupun Karinya bisa numbangin siapapun. Itu sih. Dan buying time yang dilakukan sama Mood dan Apsa, Kari kan single target. Jadi siapapun yang dilenyap mid terlebih dahulu, tapi waktunya kalau cukup, IP-nya nolkin following damage, meledak juga Karinya. Oke. 4 menit, Turtle. Ini akan segera terlihat berarti dalam beberapa saat lagi. Turtle pertama tadi emang dipegang sih sama Onyx. Mereka udah pegang banyak keunggulan, secara gold juga udah menyentuh angka 1000 lah, lebih unggul, itu lumayan juga. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dengan Turtle yang kedua, ini masih bisa mereka kuasai juga area of impact mereka pegang. Tapi sekarang hadirnya Liv, apakah akan menjadi pembeda? Oke, di depan sana Irvi harus mundur ke arah belakang dan save gagal untuk mendapatkan apapun. Ditangkap, oh no! Special migration kali ini Valtteri Quim bahkan tidak bisa mendapatkan apapun. Langsung saja retribution yang sangat baik berhasil mendapatkan save di depan sana. Nevin early game yang gak baik untuk para pasukan dari tim Falcons Vega ketika mereka kali ini tahu lawannya Baxia. Mereka hantem terus, harusnya mereka udah mulai disengage, mereka udah mulai harus manfaatin laning mana yang lebih untung dibandingkan dia paksa teamfight, Nevin. Masalahnya ditekan dari banyak arah ya, mau di area teamfight ditekan. Bottom lane-nya juga dari tadi kayaknya lapu-lapu agak kesulitan berhadapan dengan Esmeralda, nggak dikasih space banyak lah untuk bisa bergerak. Dan sekarang berarti gangguan dari Onyx akan terus-menerus dijaga seperti ini, dan kalau misalnya ini bisa dijaga sampai ke area late game, Falcons Vega nggak akan bebas. Bahkan sekarang lapu-lapunya memutuskan untuk oke, lepas outer turret bagian bawah dan lebih fokus untuk ngejagain di sekitar area river. Oke, Nevin, ini nggak baik banget sih menurut aku. Karena mereka di early game udah kena 2.500 gold, ini bahaya banget, Nevin. Lapu-lapu udah bendera putih tadi di bawah berarti ya? Gimana dia diset terus pasti sama Esmeralda. Iya. Oke, tadi kan kita sempat bilang, bagus banget nih pick yang sangat cantik untuk Esmeralda. Karena dia bisa nge-absorb damage ke arah lapu-lapu, dia bisa absorb damage ke arah Hilda, Purify juga fit in sama Esmeralda. Itu loh, Nevin. Itu loh. Secara itemization sebenarnya ini masih sangat amat minim buat Guinevere ya. Dengan concentrate, jadi belum banyak combo lompat follow up carry yang bisa kita lihat sebenarnya di menit-menit seperti ini. Glowing One juga baru jadi di tangan dari Valirnya. Aku menunggu sini impact seperti apa yang nantinya bakal ditunjukkan oleh Livy dengan Valir. Apakah memang sebagai defensif aja atau power? Lihat di sana Raimundo, sekalipun sekuat itu tapi special migration bersama Valtteri Quim membuat Mutit kali ini gak bisa tertinggal. Dipalskan dengan ada blazing from Yippee. Perpasukan dari tim Onyx, mereka kembali lagi memenangkan teamfight tanpa tertinggal satu buah poin kill pun di sana. Moodnya masih terlalu strong. Aduh, kalau koneknya ke arah Baxia emang masih agak berat sih buat sekarang. Karena kan tadi kita udah ngeliat ya, itemization dari Liv ini masih sangat amat terbatas. Kalau nggak salah tadi baru Corrosion Side doang. Jadi belum yang sekuat itu untuk jadi tank killer. Bahkan Flicker tadi ke-trigger juga. Dan sekarang posisinya Turtle yang terbuka akan dipegang oleh Onyx terlebih dahulu. Mood udah mulai mencari target. Irvi coba untuk ngejaga juga supaya nggak tembus sampai ke area mid. Tapi save-nya ini benar-benar melepaskan Turtle untuk dapetin hal itu yang sayangnya nggak dapet dua-duanya jadinya. Waduh, lihat tuh Apsa. Tarik semua. Tapi Nevin, lihat jungle-nya dihabisin nantinya kalau misalnya mereka kalah teamfight lagi. Ini mereka udah kalah berkali-kali, udah mulai kebuka. Untungnya satu mid lane outernya masih bertengger. Itu kalau enggak, udah pasti moodnya bakal bebas banget. Golden Staff udah ada di tangan dari Yippee juga ya. Oke. Tapi lihat tuh, aduh sakit. Karena lihat itemnya. Dia udah mau menuju ke Corrosion Side. Kalau dipaksa dengan satu buah Raging Sash Robert Flicker. Tanpa following out damage, kayaknya Eevee agak terlalu terburu-buru. Minimal para pasukan dari kawannya menuju ke arah satu Brave Fighters. Flicker yang sangat mahal tadi, tapi Sam tertangkap di sana dengan reward manipulation. Kirby kayaknya salah target menuju ke arah jungle. Oke.
Tapi emang itu pressure yang tadi dibuka dengan sangat bagus dari Irvi-nya kan, dia langsung pegang 2, masuk ke dalam turret. Satu resiko yang diambil dengan hasil yang maksimal. Dan untuk saat ini, berarti sebenarnya secara total baru 2 kill doang loh Bang Oji. Tapi bukan masalah 2 killnya. Turretnya udah. Semua dominasi tim fighter. Ini 2 kill karena memang Baxianya sulit dimakan aja. Kalau tadi Baxianya nggak sulit dimakan, mungkin udah banyak kill untuk Falcons Vega. Cuma karena setelah kegagalan tim fight dan mereka tidak bisa berbuat banyak setelah dapetin keuntungan, ya udah. Jadi mau nggak mau diem aja. Dia nggak bisa buat banyak nih, Vin. Iya, Paris di depan mata juga sih. Jadi emang buat Onyx ini waktunya untuk mereka memaksimalkan keadaan yang sekarang udah mereka punya. Nih, kita intip sedikit ya dari heatmap dari kedua belas sisi jungler. Yang jelas akan sedikit berbeda. Tadi kita udah sempat ngeliat dengan hadirnya Hilda, ternyata gak ngebawa Gwennya jadi lebih agresif juga. Bahkan beberapa kali dipaksa untuk ya udah pulang dulu, regen HP dulu. Tapi emang beda gameplay dengan Baxia yang bisa dibilang sangat amat strong, susah untuk bisa di take down juga. Tapi tetap gak bisa terlalu agresif ya dengan ngebawain dari Khalid maupun Yves-nya. Itemizations gak bisa kita compare juga. Karena jelas yang satu bakal bikinnya lah lebih ke arah damage, yang satu bakal bikin ke arah tank. Tapi lihat, save. Kirain aku dia mau angkat ya, tapi ternyata enggak, masih ditahan. Lihat Esmeraldanya. Dia benar-benar bertahan banget di depan sana walaupun itemnya nggak full defense. Nevin belum, dia pakai buku. Enchantment of Talisman, tapi untuk dimakan berat. Dan Raimundo balik lagi kesulitan banget untuk bisa numbangin Apsa. Kalau dari segi carry memang bisa menutup ke semua hero yang dimiliki dari tim Onyx. Tapi carry-nya nggak punya space balik lagi. If yang dari awal aku bilang dan bakal coba dimakan instant kill Irvi. Offside di saat mereka memiliki loot, mendapatkan kerugian sangat banyak untuk tim Onyx kali ini. Mereka kehilangan dari frontliner, mereka kehilangan sebuah crowd control, tapi di belakang sana Violet menutup jalan dan bahkan save. Mereka tertake down bersama dengan Shine, tapi nampaknya berpasukan dari tim Onyx, mereka menurunkan satu kita. Violet tertake down, Liv masih butuh frontliner, jangan lupakan. Ini Kari, single target, dia butuh frontliner. Kalau frontlinernya dia habisin semua, tersisa hanya Valir. Gak bisa berbuat banyak nih, Vin. Oke, Holy Defense harusnya bakal berhasil dipecahkan juga. Tapi mid yang lebih penting, karena wave-nya akhirnya bebas banget buat di-clear sama Yipi tadi. Dapetin langsung outer turret dan inner turret, ini bisa dipegang. Masih ada super minion di arah top lane, itu jangan dilupakan juga. Sudah mulai kembali lagi dan langsung ada ini bencana di depan sana. Stiker dari Mood. Dan menuju ke arah top lane, mereka bakal coba fokus untuk grogotin terlebih dahulu. Walaupun ada super minion, mereka nggak bakal memaksakan. Lihat apa yang dilakukan Raimundo. Ngasih space supaya bisa di-clear atasnya sama Liv. Iya, Cloud dari Yipi yang udah mulai aktif lagi nih berarti. Harusnya nggak serugi ini Onyx. Walaupun masih untung, tapi harusnya nggak serugi ini. Tapi karena Irvi, dari tadi gue lihat Irvi ada maksa raging sensor, ada maksa offside positioning. Iya. Atau mungkin ke arah mana aku nggak tahu. Let's go to the lane now time. Jadi menurut aku untuk kedua marksman dan gold laner kayak Winter Crown lebih wise. I'm fine. Kepencet. Sorry Bang Aji. Menahan rasa sakit. Kita harus tunggu dia selesai ngomong ya. Oke udah. Ya, dan sekarang kembali lagi dalam Line of Dawn. 11 menit 30 detik, tapi ini rasanya udah mencekam banget sih buat Falcons Vega. Udah pastilah, 6.000 gold. 6.000 gold bos. Dengan adanya carry yang di arah late game. Satu-satunya single carry kalau menurut gua. Gue nggak bisa bilang lapu-lapunya akan nge-carry, gue nggak bisa bilang Guinevere-nya akan nge-carry, atau bahkan Valir akan bisa deliver damage besar. Gue nggak bisa bilang itu. Ini jujur mereka mengandalkan carry. Iya. Tapi carry-nya nggak bisa punya ruang. Nah itu. Sebenarnya harusnya resikonya udah mereka sadari sih dengan ngebawain draft kayak gini emang damage utamanya bakal jatuh ke tangan Kari. Tapi pertanyaannya gimana caranya mereka membuat space-nya supaya Karinya bisa bebas ngasih damage ya kan, bisa ngejangkau. Karena kan kita tahu juga range dari Kari ini udah jelas bakal ketutup sama Eve-nya kan. Dijual kan WW-nya yang gak jadi tuh. Oh iya ya. Ya kan? Ya karena memang menurut aku gak wise. Lebih wise kalau misalnya nggak Malefic Gun sekalian. Atau enggak sekalian Winter kalau menurut aku untuk kedua belah marksman. Tapi kalau misalnya kalau tim masih mau dapetin WWN nggak masalah. Ini gue ini juga bikin langsung ke arah Winter ya. Dia emang udah cari momen aja sih. Mau nggak mau kalau itu. Mau nggak mau Nevin. Posisinya udah kejepit banget ya. Dan chestnya sudah ada di tangan dari Raimundo. Entah apakah ini bakal memberikan impact yang kerasa atau enggak. Karena kalau misalnya masih kontes ke area Lord, ini
kayaknya harus lebih berharap untuk dapetin orang sih dibandingkan dapetin ke arah Lordnya. Susah banget masuknya Bang Oji. Kalau menurut gue dari tim Falcons Vega orang, kalau tim The Onyx Lord Iya pasti. pasti harus. Dan karena dia tinggal ngerespon aja siapa yang masuk. Ya masuk tinggal dijebak ya pakai real manipulation dia. Atau sama kali juga ada, bisa langsung kasih efek stun. Dan sekarang dengan Lord yang berjalan, berat sih ini. Irvi? Tapi ingat balik lagi Irvi ya? Irvi. Iya. Kalau dia offside lagi, dia ter-takedown lagi, immortalnya pecah akan mubazir. Gak bagus tuh mubazir. Dari kecil aku dibilangin gak boleh mubazir tuh. Bahaya. Kamu yang sering dimubazirin ya? Disia-siakan maksudnya? Hah? Disia-siakan. Oke, langsung kita menuju ke arah bottom lane. Fokus menuju ke arah PS turret. Di pasar lagi Jastrom. Dapat 3 dengan blast. Di from Yipi. Tapi bahkan coba dipaksa mundur ke arah belakang. Yipi-nya memberikan damage cukup sakit. Dan bahkan berhasil mendapatkan Raimundo. Tak berhasil mendapatkan terpasukan dari tim Onyx. Tapi lihat Leaf-nya nggak bisa nge-deliver damage. Karena YV-nya dari tim Onyx membuat jangkauan barikade tidak terjangkau oleh para pasukan dari tim Falcons Vega. Violet mencoba semaksimal mungkin untuk melakukan clear minion. Tapi apa daya, semua super minion menuju ke arah base turret. Tim Onyx mencoba untuk menyelesaikan game ini tapi save. Special migration yang hampir saja melenyapkan dia menuju ke angkasa. Tidak bisa berbuat banyak. Violet dengan Prefectors menuju ke arah seorang Sign. Tapi Sign terlalu jauh. Dia bisa terlalu sana. Pilot Requiem menuju ke arah satu Yipi. Shutdown terjadi. Finally gak ada damage yang bisa diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus mundur ke arah belakang dan Falcons Vega masih bertahan. Defensif yang luar biasa diberikan oleh Falcons Vega. Mendelay Onyx untuk bilang bonjour ya. Karena masih harus ditahan dulu nih. Bisa jadi semuanya berbalik 180 derajat, bisa jadi juga Onyx tetap mengamankan kemenangan di game ini dan menuju ke party. Semua bakal bergantung dengan apa? Dengan defensive power yang bisa diberikan oleh Onyx. Karena 4 player ini pengen tabrak langsung ke area mid lane. Kalau dapat base turret memang bakal jadi mahal banget. Tapi kayaknya dengan hadirnya Shine, ini tetap susah sih untuk bisa mendekat ke arah high ground. Oke. Nevin lihat goldnya langsung tertarik. Tapi itu menandakan kalau misalnya kali ini tetap menjadi masalah walaupun dia single carry. Harus menjadi sebuah concern loh. Jangan dianggap kalau para pasukan dari tim Onyx dia udah dapetin 3 base turret, udah bolong seperti ini mereka nggak bisa di comeback. Bisa. Iya bisa. Karena targetnya mereka harus tahu siapa. Dan lihat konsil dibalas konsil. Mereka harus tahu target mereka siapa. Karena Leaf bisa ngedeliver damage dengan bebas. Dari tadi, Leaf bisa ngebalikin keadaan dari berapa? 5.000, apa 8.000 tadi ya sempat ya goldnya. Swing itu. Kan kalau swing seperti ini tandanya para pasukan dari tim Falcons, mereka punya item yang capable untuk yang tertinggal kayak roamer, mid lane, ataupun EXP. Aduh, lumayan menegangkan. Afsa juga harus lebih berhati-hati lagi berarti ke depannya. Dan mereka yang jelas harus cari posisi karinya dulu sih. Ini leaf-nya harus diketahuin ada di mana. Karena kalau enggak bisa banget loh combo-combo yang diciptakan oleh Falcons Vega ini memakan korban. Tadi udah ada contohnya. Terus kita ngeliat EP akhirnya bisa dipecahkan kan. Dia tumbang juga sekali. Tapi kalau untuk dapetin Lord ini masih jadi pertanyaanku nih. Apakah Falcons Vega bisa menembus pertahanan yang dibuat sama Onyx atau emang pengen cari poin eliminasi aja buat sekarang? Oke, orang di depan sana langsung aja karena belakang dan Retribution save! Safety! Itu berpasukan dari Falcons Vega, tapi ternyata Save untuk Tatum di depan sana bersama dengan Violet yang tertinggal. Tidak ada jalan untuk pulang untuk seorang Violet. Tertakedown, 2 orang hilang, 40 detik. Wave masih bergerak. Apakah para pasukan dari tim Onyx akan coba untuk menyelesaikan game ini? Karena minion akan datang dalam 2 detik lagi. Lord akan muncul. Super minion bergerak akan coba ditahan oleh para pasukan dari tim Onyx, diselesaikan dengan cepat. Dan Apsa nggak boleh offside. Ingat, mereka harus kelarin seluruh Lordnya. Karena kalau tidak, tim Falcons Vega akan mendapatkan keuntungan. Wah, diajak ke arah purple kah ini Lordnya. Benar-benar ditahan supaya nggak bisa keluar sama sekali. Onyx sepertinya nggak mau bermain terlalu lama. Tapi masalahnya, Seth bakal balik lagi. Betul. Sama halnya dengan Violet, dalam 7 detik lagi dia akan muncul di dalam knockdown. Yes, Lord berhasil diselesaikan. Walking damage 1 demi 1 para pasukan dari tim Onyx, tapi mereka tidak boleh melupakan mood dengan darah yang tidak maksimal. Aduh. Memang Super Wave masih mendorong secara bersamaan, tapi ingat mid lane dari Onyx bisa ditabrak Falcons Vega kalau tim Onyx terwipe.
Ini udah masalah adrenalin sih. Siapa yang Adrenalin bisa rush? Hmm. Siapa yang bisa ngehandle adrenalinnya dengan baik akan menjadi pemenang buat di game ini. Tapi sekarang posisinya Onyx udah ketarik banget sih untuk goldnya. Jadi lebih khawatir ya ngelihat apa yang bisa dibawakan sama Onyx untuk bisa nge-finish di game ini. Karena jelas objektif Lord kayak jadi apa ya, jendela terbesar buat mereka dapetin kemenangan. Tapi masalahnya mereka emang harus lebih sabar aja, lebih disiplin. Sementara buat Falcons Vega cari orang sih. Orang setuju banget. Orang sih. Iya. Mau lihat. 1 biji siapapun nggak ada urusan. Siapa si Irvi aja nggak masalah. Iya. Si Irvi aja nggak masalah. Imonya keluar, flickernya keluar. Tapi kalau misalnya Irvi dia sadar, dia akan ajak satu orang lagi. IP-nya pakai ini. Paksa pakai flicker Raging Sestrom karena dia nggak punya Purify. Sambil di follow up sama Sign, Iya. liftnya kelar. Falcons Vega udah nggak bisa apa-apa. Tapi dari tadi liftnya tidak tersentuh. 2-0-3. Iya loh. Iya, tidak tersentuh. Ini ngeri-ngeri serem juga ya kalau ngelihat posisi dari Liv berarti Bisa comeback ini. bisa comeback. Bisa comeback ini Falcons Vega. Heeh. Nggak boleh dianggap remeh loh. Nggak boleh dipandang sebelah mata loh. Kebuka ya Magic Sentry, info didapetin. 3 player nih masih missing berarti untuk Falcons Vega melihat ke arah Onyx-nya. 20 detik lagi menuju ke arah Lord. Nah ini penentu nih. Orang atau Atau Lord. tadi sih Falcons Vega dapetin Lord Bang Oji ya. Yes, walaupun kena banyak orangnya. Kena 2. Tapi berkat itu nafas jadi panjang. Dan Onyx kenapa tiba-tiba ada itu? Onyx sekarang bisa langsung tarik juga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ada yang tumbang di teamfight ini. Kalau Lordnya clear, mereka harusnya bisa tabrak. Clearin atas dulu sih harusnya. Falcons Vega. Main numpuk sih. Kalau atasnya nggak di-clear dulu bahaya loh. Mau ditekan sama Irvi dan Moon. Irvi, really? Bakal coba ditabrak? Enggak sih harusnya. Kan Raimundonya diganggu sama Apsa ya. Ini udah adu badan aja sih. Apalagi Apsa lumayan ya istilahnya curang karena dia punya shield kan. Jadi dia bisa bebas banget untuk ada di area frontline. Tapi wave-nya tetap jadi masalah buat Falcons Vega. Kalau gue biarin kalau yang mau Lord Dance, ajak aja si Falcons Vega Lord Dance. Dia gak bakal kuat. Junglernya soalnya Guinevere. Nah, Dia gak bakal kuat. dan terkenal di tangan dari Livy juga. Ya setidaknya bisa lebih secure secara posisi dan save. Save. Gak ada fail track Quaim. Kali ini Irvi. Dia Raging Sestrom untuk mundur karena belakang ternyata terperangkap dan langsung ada blazing berarti keluar ke depan sana dari Yipi dan liftnya tertengah. No way! Yipi memang hilang. Langsung berhasil dapatkan satu Lordnya. Mundur karena belakang Violet terpegang oleh pasukan dari tim Onyx. Dan lihat wave di tengah sana menjadi target utama untuk seorang Sive. Sive bakal coba di endgame. Target menuju ke arah best turret. Dan tim Onyx gagal untuk melakukan endgame karena minionnya terdorong ke depan. Put benar damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx. Lordnya terlalu keras. Irvi. Harusnya kali ini para pasukan dari tim Onyx mereka harus di one strike put. Raging Sestrom for defensif. Menargetkan musuh ke arah depan dan Balance Requiem berhasil menangkan seorang Irvi. Wah, coba untuk kembali waktu lagi. Falcons Vega memperpanjang nafas mereka. One strike push kah? Tapi nafas Yipi juga masih ada nih. Bentar lagi dia bakal balik. 8 detik yang dibutuhkan saja. Dan harusnya Apsa juga sempat ya untuk balik bersama Shine. Yang sekarang udah mulai menjaga lagi. Tapi reward manipulation bakal coba ditutup jalannya. Lordnya bakal coba ditahan di depan mata. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka udah mulai sadar. Comeback bisa terjadi kapan pun seperti yang sudah kita sampaikan Nevin. Ya. Comeback bisa terjadi untuk para pasukan dari tim Falcons Vega. Harapan dan asa masih ada dan Onyx. Kali ini mereka tidak boleh gegabah. Tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah Paris. Malah itu bisa menjadi sebuah malapetaka. Apa bahasa Parisnya selamat tinggal Bang Oji? Bonjo. Bonjour selamat say hi kan? Iya, ini antara bonjour atau satu lagi nih yang kita cari. Apa tuh bahasanya? Karena sekarang pergerakan dari Falcons Vega mereka akan semakin mendekat. Dan ini akan jelas berbeda. Onyx dari tadi nggak ada di posisi defensif dan sekarang mereka harus dihadapkan dengan posisi tersebut. Memang area of effect harusnya bisa mereka pegang. Tapi dengan Kari yang jadi damage dealernya, Mood udah jelas akan jadi satu makanan bersama Yirpi. Ini semua udah bisa dimakan sama Falcons Vega. Karena lihat, aduh, goldnya juga udah kejar banget. Emang sih udah nggak terlalu berpengaruh goldnya. Apa-apa?
Aurevor. Aurevor. Iya, Aurevor. Jadi antara Bonjour atau Aurevor. Yes. Aurevor. Oh, what? Dipaksa, di all in sama Liv. Damage-nya depan sana, masih ada with the ground dan target Liv. Maka coba di all in dan Liv. Kali ini kehilangan dirinya Immortality pecah bersama dengan Winter Crown. No way! Yippee. No live, no party, Yippee! Kali ini juga hilang di telan bumi. Dan berpasukan dari tim Falcons Vega. Mereka masih tersisa dengan 4 pemain. Mereka kehilangan mood. Target menuju ke arah tengah. Dipotong jalannya Special Migration. Membuat perpasukan dari tim Onyx tertahan. Tapi Apsa masih terlalu kuat dengan adanya Immortality. Terdorong begitu saja, Eve. Bukan coba untuk menarget, coba dihisap semua. Target menuju ke arah Livy. Portalnya bertahan. Tim Onyx. Kali ini mereka kehilangan segalanya dan tersisa. The one last man standing. Satu pemain terakhir. Masih 25 detik lagi dibutuhkan untuk Shine bisa kembali ke dalam lane of down. Tapi di sini ada 2 tugas ya. Clear di area tengah dan juga di bagian bottom lane yang sudah sangat padat. Memaksa untuk Raimundo berarti nggak bisa ikut untuk mendorong dan ternyata nggak bisa straight push juga. Mereka pilih untuk dapetin Lordnya terlebih dahulu. Pasti bisa nggak nih? Kalau gue sih ke Lordnya. Hah? Khalid ke Lordnya. Kenapa? Elite Lordnya akan memberikan damage bantuan. Kalau menurut gue, dia akan bisa menjadi waktu sih. Oke. Knock up. Dilakukan. Tapi kalau Lordnya tumbang, udah. Gak bisa. Karena kan ada Lord Dance. Ini kan Lord menit segini sakit nih. Iya. Jadi secara nggak langsung, kalau gue jadi Khalid dengan detikan yang masih mau hidup tadi, dan punya Raging Sandstorm, tapi masuknya jangan pakai Raging Sandstorm ya. Kenapa? Karena Raging Sandstorm bisa buat pulang. Jadi pukulin save-nya, pukulin Hildanya, pukulin Violetnya dibantuin sama Lord. Biar kena damage Lordnya. Sama, jadi 2 lawan 3. Wah, tapi ini masalahnya kalau ngomongin clear Lord di menit segini, Kari kuat. Tapi nggak tahu nih kalau Cloud, apakah dia bisa nahan dengan mengandalkan area of effect dari Eve-nya juga. Akhirnya Lista dan Winter Crown lebih penting dibandingkan Wind of Nature. Dan sedangkan Yippee masih bertahan dengan Wind of Nature-nya. Oke, ini bisa saja dibawa ke game yang kelima. Para pasukan dari tim Falcons Vega mereka sudah mendorong menuju ke arah 3 lane yang berbeda. Sif melakukan block minion di arah top lane, memastikan wave menuju ke arah top lane dengan seksama. Sekalipun mid lane mereka menangkan atau gagalkan, mereka masih punya the special migration dengan Violet Requiem depan sana. RV, real manipulation dipasang ke arah belakang, outside terbaik dan Reggie Stetson terpulling up damage. Tapi nampaknya Shine masih terlalu kuat untuk bisa bertahan dan bahkan lihat wave-nya terdorong. Blazing dua from Yippee. Memaksa menuju ke arah Yev, tapi Yev masih bisa tertahan. Save! Kali ini gak bisa bertahan dengan cukup banyak dan yang menyelamatkan semua adalah sosok dari Shine. Benar-benar bersinar untuk di match kali ini. Lihat, tim dari Falcons Vega bahkan gak bisa mendorong selama Shine masih bersinar. Oke, masih mau coba lagi. Yippee memang tadi udah nggak punya dari Wind of Nature-nya, tapi pergantian item bisa saja dilakukan sekarang. 4 player. Liv, sakit Violet. Jangan lupakan, ada Reflectors, Flicker Peripecium, Raging Sandstorm di depan sana. Masih ada fokus ke arah Best Turret yang berpasukan dari tim Falcons Vega. What the epic comeback! Game 5 is real! Seperti yang sudah kita bicarakan, epic comeback is real. Buat kalian semua. To the land, Knockdown. Udah ya? Belum ya? Sabar ya. Buat kalian semua, prediksi. Bisa langsung kalian tuliskan di kolom komentar siapakah yang akan menuju ke Paris. Siapa yang bakal hari ini ngurus visa langsung. Oke. Jadi ini dia. Detik-detik yang menegangkan. One last cap. Mampukah Falcons Vega mendapatkan tiket menuju ke MWI? Atau bahkan Onyx yang sangat banyak diprediksi oleh para caster untuk menuju ke arah MWI tanpa berlama-lama. Let's go to the lane up down. Tumben Ori. Ori, Ori cuy. Last game Ori cuy. Oke, selamat datang di dalam Land of Dawn. Dan langsung aja kita cek-cek dulu nih ya. Dari posisi-posisi untuk hero-hero yang akan digunakan. Seth yang pasti sudah siap dengan Baxia berhadapan dengan Yisun Shin. Yang memang akan sedikit berat di perebutan objektif tapi tidak dengan pendapatan karena poin eliminasi. Dan Cici Gold Lane ya sudah dipastikan di tangan dari Yippee berhadapan dengan Moskov. Ini juga sih yang aku penasaran. Karena ya sebenarnya dengan ngebawain Yisun Shin di area jungle jadinya sah-sah aja kan untuk bawain fighter di area XP itu akan lebih memperkuat buat nanti team fight ya. Oke, bahas kita lihat dalam kondisi seperti ini Falcons Vega. Mereka akan bermain dengan cukup sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Karena lihat di sini,
para pasukan dari tim Falcons Vega mereka punya damage dealernya juga nggak terlalu banyak ya. If kan jatuhnya masuknya poking. Nah Moskova ya masih belum jadi, Nevin masih jauh. Iya, jauh lah. Ya buat menit-menit awal gini udah main save aja, ambil setiap gold yang memungkinkan. Tapi tergantung sih untuk di trio mid-nya nih. Falcons Vega mereka punya chance yang besar untuk main tabrak. Dan sekarang bener aja langsung tabrak, say. Bahkan flicker dikeluarkan oleh Shine. Tidak bisa bersinar kali ini. Dibalaskan kembali dengan 1 point kill dari Shine. Siapa pemegang satu Sky Piercer? Apakah ada di Shine atau bahkan ada di Mood kembali, Nevin? Itu yang jadi pertanyaan kita juga. Karena dua-duanya possible ya untuk ngebawain ke arah Sky Pierce. Tergantung siapa yang punya chance lebih tinggi. Kalau misalnya Yisunshinya digangguin mungkin bisa kegeser ke arah Shine. Tapi sejauh ini sih aku nggak ngeliat terlalu keganggu ya. Moodnya masih bebas aja. Tabrakan dari Seth juga belum terlalu difokuskan ke area monster jungle. Tapi kalau tabrakan ke area turtle ini sangat bisa dilakukan. Dari penggunaan Baxia, terus juga kita ngelihat area of effect yang besar dari Lipinya. Bahkan Amsa udah diganggu sama Violet, jadi zone outnya lumayan berhasil. Oh, bukan berhasil lagi Nevin, tapi sukses besar dengan adanya turtle yang tanpa ada potensi. Tapi lihat, Amsa berhasil melakukan combo dan men-take down Violet kali ini. Violet ter-take down dan Amsa bakal coba memiliki flicker for defensive untuk menyelamatkan dirinya dibandingkan harus kehilangan keuntungan yang sudah dia dapatkan. Ya sih, zone out berhasil tapi tuker orang ya ternyata. Sakit banget damage dari Pakito di awal ini meskipun dia di XP. Tapi tetap kerasa lah ya Pakito buat yang sekarang. Flicker juga tadi harus ke trigger mau nggak mau dan itu tetap jadi keuntungan sih. Belum kelihatan kerugian bagi Onyx sejauh ini kecuali dari turtle aja. Dan nggak masalah karena trade-nya sangat menguntungkan sih 2 point kill. Tapi yang sekarang kita bakal melihat lagi rencana seperti apa yang bisa dibawain sama Falcons Vega. Karena kalau aku ngelihat ya lagi-lagi dengan draft yang dibawakan, ini mereka punya chance yang besar sih untuk nabrak. Tapi kayaknya Sky Piercer ada di mood nih. Dia lagi yang akan pegang Sky Piercer-nya. Iya udah ada glove ya. Iya udah ada glove ya, karena Shine akan coba ditargetkan untuk menuju ke arah Glowing One. Memastikan terlebih dahulu supaya para pasukan dari tim Falcons Vega ini nggak bisa punya defensif yang banyak dan kuat. Jadi mereka akan biarkan Shine-nya full damage. Tapi damage tanggung dari Shine ini yang bakal ditutup sama Sky Piercer-nya si Mood. Oke. Aku juga penasaran sih dengan Yirvi di dalam game ini. Karena kan tadi kita udah sempat ngeliat lah draft yang kurang lebih mirip kan berarti. Gimana caranya untuk memaksimalkan penggunaan glue di sini. Berbeda dengan Moskov, terus juga ada Yves. Target seperti apa yang bisa dipilih oleh Yirvi dan apakah itu bisa jadi jawaban untuk mempercepat kemenangan buat Onyx atau justru malah buat Falcons Vega? Oke. Melihat posisi jarak bottom lane dari Falcons Vega. Kali ini mereka cukup kesulitan untuk bisa melakukan takeover terhadap turtle yang kedua karena kasusnya berbeda. Ditangkap begitu saja. Poking damage menuju ke arah Eevee. Tapi lihat Raimundo, dia lebih memfokuskan menuju ke arah sosok turtle dan damage yang diberikan oleh sosok Cici terlalu sakit dan zoning out ke belakang dari Violet. Shine menjadi target utamanya. Tertancap dengan adanya SOD. Tombak lintas Sumatera. Membuat para pasukan dari tim Falcons Vega. Kali ini mereka akan mendapatkan 1 point kill dari Leve. Double chip membuat Leve tertakedown dan Mystikas dengan Hame. Membuat para pasukan dari tim Falcons Vega mundur. Oke. Sky Pierce sudah di tangan dari Mood juga. Turtle pun di tangan dari Mood. Semuanya di tangan Mood. Dan harus lumayan penuh sih. Untungnya Rexbuff tadi nggak berhasil terculik juga ya. Meskipun Retribution tetap di-trigger sama Mood tadi. Ternyata masih bisa dimenangkan oleh Seth. Oke. First item priority untuk Irvi. Kali ini ternyata damage nih, Vin. Iya. Langsung ke helmet ya. Penasaran nih untuk next itemnya akan menuju ke arah mana? Oke. Dari next itemnya harusnya dia menuju ke arah Chestil sih. Bisa. Biar berasa makin nggak bisa bersinar Moskova. Karena kan sekarang kita ngeliat banyak banget build ya buat Glue sendiri. Ada yang udah bawa Glowing, Genius One. Nah nggak tahu nih apakah Yirvi akan main dengan tipikal seperti itu atau justru lebih memprioritaskan untuk main lebih defensif lagi jadi lebih tebal. Sebagai salah satu atau bisa dibilang satu-satunya tank ya yang ada
Karena Cici juga langsung bikinnya ke arah War X buat di early gamenya. Jadi let's see. Sementara buat Falcons Vega, sejauh ini mereka emang gak kehilangan dari turret, tapi mereka kehilangan banget dari arah goldnya loh. 3.000 nih diem-diem Onyx. Itu seperti yang game tadi sebelumnya kan, 2 kill tapi 5.000 gold di Jauh banget. Jauh banget, karena mengungguli dari semua segi farmingan. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, para pasukan dari tim Falcons Vega ini nggak dikasih keluar dari sungai. Mereka cukup takut ketika keluar dari sungai lagi, ini akan ada ganking yang terjadi dari tim Onyx. Ya karena mereka udah mulai punya damage kan. Sekarang masuk ke arah Turtle, Falcons Vega, mereka emang sangat kuat sih kalau ngomongin area of effect dan objektif. Let's say ada AOG, ada real world manipulations. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah gangguan dari Yervi ini bisa jadi penghalang ketika Falcons Vega pengen masuk ke area tersebut? Sejauh ini belum ada gangguan, bahkan dari posisi moodnya ini masih dalam perjalanan. Wah, para pasukan dari tim Falcons Vega mereka dengan sangat cepat mencoba untuk mendapatkan Turtle. Ditutup jalannya, Raimundo di depan sana biarin bojok asalkan Turtle didapatkan 2 kali. The best thing dibandingkan harus mereka berbagi Turtle dengan adanya tim Onyx, dengan para pasukan dari tim Onyx yang udah dapat keunggulan 2000. Dapetin Turtle-nya lagi, wah ini berbahaya. Kita lihat fokus dari seorang Leaf. Karena turret terlebih dahulu dan Irvi zoning out aja, that's it. The best thing yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx. Wah, nggak bisa melakukan trade turret berarti. Karena kan tadi di atas sempat dipegang sama Amsa. Dan sekarang bagaimana? Shine mau tidak mau harus flicker dari depan sana. Lihat akan ada Vengeance tidak terlalu lama bisa bertahan. YP take down dan Mystic Gas. Dan Shine gak bisa mendapatkan apapun karena jaraknya tidak ada. Oke. Cukup disayangkan ya dengan hilangnya Yipi sebagai seorang gold laner. Tapi yang akan lebih disayangkan lagi nih kalau misalnya akan ada turret yang hilang. Susah banget nih untuk menjaga ke area midnya dengan hadirnya Yusung Shin yang sangat amat aktif. Dan Amsa masih coba untuk mencari target selanjutnya. Si Halberd duluan ya. Iya, dia mau dapetin kill terlebih dahulu sepertinya. Tapi kalau menyaksikan di menit yang ke-8, posisi dari Liv ini agak sedikit tertinggal. Karena di posisi dia belum dapetin item kedua di menit 8 itu akan mundur lagi. Yang mungkin menurut aku, kalau misalnya setelah ini dia agak cukup berjalan dengan lancar, di menit 10 baru bisa. Dan kalau misalnya harus mundur di menit 12, dia terlambat hitungannya. Dari Trinity City. Satu item lagi ya buat Liv juga menuju ke arah Trinity. Tapi lihat save-nya. Ini kasih pressure dulu ke arah Alsa. Ada target ngedapetin alter turret di area top lane. Jadi bakal lumayan mahal sih kalau misalnya bisa didapetin. Masalahnya turretnya pengen dibikin nih Bang Oji di bagian bawah. Iya, tapi sulit. Ini kan yang diambil adalah lapu-lapu. Clear minionnya cepet banget. Nah kalau misalnya mereka mau coba paksa menuju ke arah lapu-lapu, pastikan Falcons Vega itu udah ngerespon sih. Dan itu dia respon yang dilakukan. Harus melakukan cover. Harus di cover sama para pasukan tim Falcons Vega lainnya. Karena percuma. Brave Factors kan agak cukup lama. Beda tuh semenjak dia sebelum dapat nerf bisa berkali-kali kan. Iya. Kedua kali lah dalam team fight. Kali ini enggak. Kehilangan memang untuk alter turret. Tapi untuk Lord kayaknya masih bisa dipegang oleh Falcons Vega. Oke. Yakin mereka mau terburu-buru kali ini? Karena mereka belum lihat di mana Apsa berada. The Ultimate Blast telah dibuka. Menuju ke belakang. Save dan bahkan berhasil mendapatkan 1. Turtle kembali lagi. Tim fight di depan free. Dan langsung ada Spirit of Distraction. Menuju ke arah seorang Apsa. Salah target Leaf. Almost is never enough. Apsa kali ini masih bisa selamat di arah bottom lane. Tapi meskipun begitu, Save berhasil menuntaskan tugasnya sebagai seorang jungler. Geser ya. Target tadi hampir aja bisa dapetin ke arah Apsa. Tapi ya Pak Wito ini emang secara mobilitas sangat tinggi ya. Bahkan sekarang dia udah langsung masuk ke area inner turret, ngebawain beberapa paket wave minion untuk bisa memperluas lagi area pertahanan dari Onyx-nya dan Lord-nya. Ini ketahan sih. Jadi bisa dibilang Falcons Vega dengan dapetin Lord, gak berarti mereka bisa menarik keunggulan gold dari Onyx. Ya nafas aja sih udah bagus menurut aku. Mereka udah dapet nafas sudah bagus banget. Mereka dapetin lane-nya dulu, masih ada super minion. Tapi console gaming menargetkan ke arah belakang. Coba dipaksa dan bahkan damage terlalu besar. Sky Whistle menyala, terdekat dia dihindari. Damage dari Mystic Gas membuat Raimundo terting dan the double kill. Wah. 20 stack Sky Whistle Nevin masih ongoing untuk para pasukan dari tim Onyx. 3.000 gold difference. Ini gak sih yang paling kita takutkan sebenarnya ketika Yusung Shin muncul. Stacknya udah langsung 30.
Oke. Dan itu akan jadi satu masalah besar lah ya buat Falcons Vega siapapun yang mendekat. Karena ada damage dari Gord juga yang udah jelas ini akan bikin meleleh untuk hero-hero yang tebel kayak Lapu-Lapu. Luxio udah bisa dijauh sekarang dan langsung saja menuju ke arah inner turret bagian bottom lane. Oke. Ini terbuka untuk Holy Defense. Tapi Irvi tertangkap di depan sana. Tidak boleh terlalu terburu-buru Irvi untuk bisa mendapatkan trigger fight. Karena belum siap untuk merapaskan dari tim Onyx lainnya. Dan untuk tim Falcons Vega mereka kebalikan. Gak boleh terpancing. Targeting utamanya mereka harus punya. Karena ada Livy kan mereka dengan nya. Oke, Raimundo target dengan Avatar of Guardian-nya bakal dipukul mundur dan ternyata gagal. Tidak ada jalan untuk pulang dengan Avatar of Guardian. Double knockout strike membuat Raimundo maju mundur kena, maju mundur kena. Bukan cantik ya, biasa maju mundur cantik ini kena. Dan 40 stack Skyfierce tengah jalan menuju 80 atau maksimum stacknya. Dan sudah dipastikan ini siapapun yang muncul di depan mata dari Sunshin bisa kepanish ya. 40 leh. Nah tapi masalah gimana cara untuk ngereduksi stack ini kan? Karena berat. harus nge-take down Sunshin yang unggul 3.400 sendirian. Ya berat. Buset, Bawa game ini ke late game lagi kayak tadi. late game lagi. Iya. Mau tidak mau harus bawa late game lagi. Defensif sebenarnya oke lah, high ground kuat sih. Ada AOG, ada real world manipulation. Tapi masalahnya Leaf-nya udah cukup kuat belum nih untuk nge-deliver damage? Karena kan ngebawain draft kayak gini berarti akan sangat berharap kepada gold laner-nya dong. Tank jungle ya kan? Ya dia kan mundur kan, lihat tadi dapetin Trinity-nya agak cukup lama. Agak cukup berat, tapi menuju ke arah metode late game harusnya Leaf-nya akan kuat. Dan sebenarnya menurut aku targetnya bukan Leaf sih, yang sangat harus difokuskan yaitu Livy. Poking damage dari tadi gue nggak ngeliat Irvi ini bonyok. Sayang, harusnya Irvi bisa dibonyokin loh. Iya. Mungkin karena baru jadi divine-nya. Seth, seorang diri, gerak cover. Tapi Raimundo di depan sana dengan ada Brave Fighters tidak bisa berhasil damage-nya, berhasil mendapatkan 40 stack. Dan bahkan 60 di depan sana bermasukkan dari tim Falcons Vega. Kali ini harus pukul mundur karena pelanggan dan Seth. Lagi dan lagi. Disabet hilang di telan bumi. Berhasil mendapatkan triple kill. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Apsa. Masih bertahan, damage-nya masih kuat. One by one situation. Live! Berhasil melakukan outplay dan Shine. Gak bisa berbuat banyak, tapi kali ini jangan lupakan posisinya masih ada sosok seorang Glue. Tertancap di depan mata. Bakal dibalaskan kembali dan damage-nya ternyata Mystikas berhasil melenyapkan Moskov dari muka bumi. Terkena outplay, tapi tetap saja dari Onyx. Mereka masih pegang keunggulan yang banyak banget. 7.000 sekarang gold lebih unggul. Lordnya lagi jalan dari bagian bottom lane. 4 player termasuk 70 stack Skyfierce. Ada di tangan dari Mod. 70 ya Nevin ya? 70 sekarang. 70 Yisansin ya? Wah ini sih disabet-sabet orang seperempat darah hilang langsung di telan bumi. Iya. Dan Livy, lagi-lagi aku akan bilang, Livy adalah pemegang peran penting di sini. Karena berkat Livy mungkin nggak ada damage dealer yang masuk, turret masih bertahan, dan dia bisa ngelakuin poking damage. Bayangin kalau Livy nggak targeting. Menurut gua, di dalam kondisi krusial seperti ini, dua belah tim harus tenang dan make a move buat yang kalah. Ini aku yang gak tenang ya jadi. Karena posisinya sekarang Falcons Vega lumayan mirip dengan game sebelumnya. Mereka punya defensive power, tapi ya mereka ketinggalan banget lah buat early gamenya. Ngeliat dari perjalanan seorang Mood, ngeliat dari hitmapnya aku ikutan capek ya. Sana kemari, targetnya banyak banget. Masuk sampai ke area inner bahkan di bawah menit yang ke-9. Jadi seperlunya aja sih, kayak kalau misalnya ada team fight dia bakal join, tapi kalau enggak dia bakal sibuk di area jungle-nya. Dan itu yang emang dibutuhkan dan sangat menguntungkan gitu ketika ngebawain Mood sebagai jungler. Dia bukan yang nafsuan banget sama kill juga, enggak. Dia tahu momen. Tahu momen banget. Ya sekarang dia bukan tahu momen lagi nih, siapapun disabet hilang loh. Moskov hilang. Hilang. Gak usah sembarangan ini Nevin. Iya. Oke. Lihat itemnya. Full boss. 70 stack Skyfisher BOD. Mak, dia disabet-sabet sih. Baxia kelar. Tapi tetap sini nggak tahu gold dari mana ya. 5.000 pesugihan nih dia. Iya. Dari total 6.000 lebih unggul, 5.000-nya di Mood sendirian. Wah kacau. Dari 7 poin kill loh, 3 assist itu yang ngebuat seorang Mood nih langsung stong ke udara. Ya,
Sekarang posisi dari Falcon Vega yang udah mulai terancam. Lord sebenarnya akan segera muncul sih. Tapi sangat tidak direkomendasikan ya untuk melakukan kontes karya Lord ya. Paling kalau mau cari orang. Dengan resiko yang harus mereka hadapi juga. Karena kan sebenarnya dengan Moskov ini masih bisa pegang lane jauh. Nanti bisa join karya Rivet dengan Spear of Destruction. Tapi jadi pertanyaan apakah timingnya bakal cukup tepat untuk bisa ngedapetin poin eliminasi. Karena kalau enggak, ini go big or go home. Dan tidak boleh sama sekali miss sih untuk seorang Moskovnya. Tidak boleh miss sama sekali. Dia harus muncul di bawah, dia clear terlebih dahulu, baru dia bisa masuk. Tapi kali ini dia lepaskan satu wave ya. Padahal satu wave tadi yang sangat menentukan sekali untuk dirinya loh. Oke. Karena Lord Dance masih bisa dibandingkan dia harus lepasin. Dia harusnya bisa dapetin clear dulu Nevin. Tabrak Mystic Kasem! Nge-power up retribution untuk para masukan dari tim Falcons Vega. 80 stack Sky Piercer full untuk seorang Mood. Set itu instan banget Bang Tia. Baxia itu yang paling tebel. Udah nggak bisa, damage-nya terlalu sakit soalnya. 80. Tadi kan dia dapat 70 loh. Iya. 70 stack Sky Piercer. Ya kan? Aduh. Plus full item Blade of Despair. Ini Falcons Vega udah pasti udah sangat cemas ya. Gimana caranya untuk ngebalikin keadaan dalam posisi seperti ini. Berat. Karena Lordnya juga udah mulai berjalan dari bagian bottom lane. Tinggal menunggu waktu. Oke lah 5 player bakal balik lagi. Tapi apakah dengan 5 player ini bisa ngedistract Lordnya, bisa dapetin moodnya, yang jelas belum keculik sama sekali ya. Bisa, tapi kalau tanya bisa. Gimana cara dia fokus untuk melakukan clear? Gimana cara dia fokus untuk nge-poking? Sekarang nggak harus dengan burst damage. Mereka nggak punya burst damage kecuali Pakrito kan? Kecuali lapu-lapu kan? Iya. Jadi poking aja dulu. Livy harus spamming, Livy harus poking. Dan bahkan lihat bermain dengan adanya piercing strike itu harus dimainkan sama si Leaf-nya. Tapi dari posisinya nggak boleh salah. Salah posisi kelar. Nah ini posisi dari Seth. Oke, bakal coba dipaksa. Seth masih bertahan di depan sana. Di arah bottom lane yang sangat mahal dan berbahaya adalah Lord-nya bersinar. Lihat piercing strike ke arah belakang. Damage yang terkena kan, sakit kan. Luar biasa membuat para pasukan dari tim Falcons Vega harus mundur ke arah belakang. Itu dia yang dibutuhkan. Poking damage, gak semua tentang harus ditabrak Nevin. Cicil damage-nya sedikit demi sedikit. Iya. Masih ada perlawanan dari Falcons Vega. Wave-nya selanjutnya di area tengah. Tapi Amsa nih mau cari ke arah lift-nya kan. Oh, Violet! Dapat counter dan Avatar Guardian! Dapetin shutdown! Paling bodoh karena pelanggan buat para pasukan dari tim Falcons Vega. Kali ini mereka berhasil menutup 2 pemain. Inti damage terbesar dari tim Monic. Wah ini mahal banget. Dapetin mood Bang Haji. Yes! Dari 80 sekarang tersisa 56 stack saja. Memang masih sangat besar tapi setidaknya ini akan jadi nyawa yang luar biasa banyak sih untuk Falcons Vega. Apakah bakal coba dilurusin oleh para pasukan dari tim Falcons Vega? Lihat. Mereka menyelesaikan outer dan inner Nevin. Oke, masih ada wave inian untuk setidaknya mencoba mendapatkan best turret. Masih ada reward manipulation. Best turret bakal coba ditahan tapi tidak bisa terlalu lama. Mulai bergerak. Damage terlalu sakit. Irvi di sana best turret di arah mid lane-nya terdeteksi hancur labor. Apakah comeback akan terjadi lagi seperti game selanjutnya? Really? Aduh. We never know. Ini Apa Onyx. bisa terjadi? Onyx, mereka harus benar-benar reset sih. Maksudnya jangan sampai dengan satu momen tadi mereka ke distract, masih ada Lord juga yang dimana sebenarnya secara posisi mereka masih ya sangat unggul lah dengan 56 stack Sky Pierce. Tapi Falcons Vega itu yang gue suka tuh. Mereka tertekan, tapi bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, say thanks to Violet sih. Wow, langsung maju tadi. Violet langsung masuk ke sana, dia memastikan udah nggak ada lagi Mystic Gas. Gas kita makan. Tapi ini keuntungan untuk tim Falcons Vega, dia punya best turretnya yang tengah. Jadi bisa dorong dan mereka bisa clear di arah bottom lane, mereka bisa dorong tengahnya sambil masuk ke arah Lord. Mission terlihat dengan sangat jelas, mereka nggak boleh terlambat. Dengan adanya seperempat darah, Seth udah mulai mengitari di mana Yivi berada, di mana Shen berada, dan jangan lupakan Shen tidak memiliki flicker, masih belum available. Coba di take over kah? Mood dengan stucknya masih 56 itu tidak boleh dianggap remeh. Oke, ini posisi yang lagi-lagi jadi dilematis ya. Satu kesalahan keputusan aja udah bisa efeknya kemana-mana. Apalagi dengan satu base rate yang hilang ya dari masing-masing timnya. Raimundo bakal coba untuk dipaksa diusir dulu dan Violet. Oke, dengan ada reward manipulation, free hit ke belakang, Irvi menjadi tengah utama bersama dengan Mystic Gun.
berhasil memecahkan Immortality. Violet ter-takedown dengan Lord yang terlalu bebas. Save masih ada Immortality. Tertangkap, kehilangan Lord. Tapi di depan sana, double kill didapatkan oleh Mood. Dia bisa terus sakit, Raimundo gak bisa berbuat banyak. Mood tercatat triple kill by Liv. Save the day untuk Falcons Vega yang kehilangan Lordnya. Wow, triple kill dari Liv ini kayak langsung mengubah lagi sih. Temponya diubah lagi. Onyx juga dipaksa untuk lebih sabar lagi karena Lord ini gak bisa mereka bawa cepet-cepet. 35 detik yang dibutuhkan sampai Mood kembali. Dan menurut aku Falcons Vega tadi sebenarnya bisa dapetin keuntungan lebih kalau misalnya connect Violetnya. Tapi ternyata kegeser, Moodnya geser tiba-tiba. Silakan Evan untuk instant replay. Nah ini lihat ya dari Violetnya ya. Dia pengen dapetin ke arah Mood sebenarnya. Tapi gak bisa sama sekali. Gak connect. Dan akhirnya sebenarnya tetap ke-distract ya buat Moodnya jadi masuknya di momen-momen akhir. Tapi ya pada akhirnya jadi ada trade gitu. Dimana save-nya harus hilang, Violetnya harus hilang, dan Raimundo juga harus hilang. Untungnya Livy sama Liv, ini combo Liv-Livnya ini nih. Nggak worth it sih tadi kalau misalnya Violet ke Mood. Worth it-nya ya udah. Ke Shine. Udah. Shine tuh worth it banget. Walaupun dia flicker kali terus setidaknya Mystic ditutup nih. Bener. Dia kan bukan tipe yang bisa kabur-kaburan kayak si Yusun-Chin-nya ya. Tapi emang posisinya ya kita juga mengerti lah dari Violet emang harus cari momen distract siapapun, kasih space buat Liv-nya. Dan sekarang 50-50 lagi gak sih Bang Oji? Udah pasti dari game mulai udah 50-50. Tapi gue bilang di last game penentuan mau yang sebelumnya yang menang Falcon Vega mau sebelumnya yang menang Onyx udah 50-50. Siapapun yang pernah dominasi di series ini itu tetap akan sama kakinya, dua-duanya akan ada di jurang. Oke. Satu kesalahan aja efeknya besar banget karena tiket Paris nih yang diperebutkan. Belum, bencana nanti kalau udah ada yang menang. Rasa sakit. Itu yang lagi ditahan sama Onyx dan juga Falcons Vega. Oh iya, bencana. Rasa sakit. Rasa sakit. Dari damage yang masif banget untuk kedua belah damage dealer lah ya. Bukan karena goal line untuk Onyx karena penggunaan Cici ya. Ini lebih kayak yang memberikan gangguan. Tapi kalau misalnya ngomongin damage, Yusun-Shin versus Moskov sih ini yang harus dijaga. Wah, WON gak sih? Oh udah ada WON. Karena Hisanshin sulit untuk WON. Dia mau lepas apa? Kalau menurut gue BOD-nya lepas Nevin. Lepas BOD. Lepas BOD jadi immortal. Oke, Liv di target, mundur ke arah belakang, Purify, masih ada Wind of Nature, informasi didapatkan, berhasil dihindari, Moodnya terlalu outside dengan speed up strike-nya, tertangkap atau gantian, Remote Manipulation depan di belakang sana, langsung ada berpasukan dari tim Falcons Vega, yang berhasil menancapkan ke arah Mood, one last hit, mega kill didapatkan, Violet! Dua sambitan pedang berhasil menyangkut dan menghilangkan Apsa, Nevin. Wah, Apsa dan Mood yang tumbang. Dan sekarang Falcons Vega 5 versus 3 pemain mau langsung tabrak. Nevin, apakah ini akan menjadi one straight push Nevin? Dengan kondisi high ground mereka untungnya masih ada Shine. Dan Shine apakah mampu bersinar? Jangan lupakan Liv masih punya Immortality. Mundur ke arah belakang, damage diberikan. Save terlalu terburu-buru. Langsung menuju ke arah Messikas. Langsung ada Winter Crown. Saturday for this time untuk para pasukan dari tim Falcons Vega. Mereka menangkap ke arah Irve. Minion masih bergerak menuju ke arah mid lane. Mereka mencoba melakukan distraction. Tapi tutup jalannya dengan Avatar Guardian menuju dari World Manipulation Shine. Di target utama mereka. Satu turret didapatkan tapi free hit dari seorang Liv. Winter Crown gak bisa Saturday for this time. No way! Oh my god, Nevin! Ini bencana! Permasukan dari tim Falcons Vega, mereka memasukkan seluruh minion yang bergerak di arah bottom lane. Fokus ke arah base turret, diselesaikan. Dan para pasukan dari tim Falcons Vega, take the ticket! Goes to NWS Paris! What the epic comeback from Falcons Vega! Falcons Vega, congratulations MWI at this Sports World Cup. Ini jatuh ke tangan mereka dengan sulitnya yang terjadi di game terakhir. Tapi mereka membuktikan epic comeback. Epic comeback, well deserved, perjuangan yang luar biasa untuk mereka. Dan Paris menunggu mereka.